gitu. Oh. Tapi kemudian nggak tahu kenapa Senin tuh diturunin lagi 75%. Mungkin karena peraturannya kali ya. Tapi sebetulnya mereka merasa udah 100% udah nggak masalah gitu. Iya. Tapi saya baca Pak katanya DKI mulai kecenderungan naik lagi Pak, walaupun masih sedikit. Oh gitu ya? Iya. Iya. Berarti memang harus pelan-pelan ya mulainya ya. Iya Pak. Nah ini LPPI kayaknya udah gerah gitu Pak. Udah gerah ini kok nggak gerak-gerak kita nih akhirnya. Udahlah apapun yang terjadi kita jalan gitu tadinya. Rupanya ada yang ingatkan akhirnya mundur lagi tuh 75%. Tadinya udah instruksinya seluruhnya masuk Pak gitu Pak. Kalau gitu pokoknya masuk semua. Instruksinya begitu tadi. Beli pil COVID aja Pak. beli pil COVID udah ada sekarang dari Pfizer. Iya ya. Oh, iya. Beli pil COVID udah diproduksi tapi masih di Amerika ini. Katanya mau buka pabrik Pak Ruzi di Indonesia katanya Pak Ruzi. Iya. Wah, bagus lah itu. Bagus lah. Pfizer Amerika dia udah keluarkan pil baru itu, pil COVID. Jadi Pak Sparta kan sering keluar kota nih saya lihat. Jadi sebelum berangkat minum pil COVID dulu Pak Sparta. Oh iya. Ini besok mau ke pasar ya Pak. Nah itu ya kan. Habis dari Jambi. Jambi, Padang. Ya, saya dasar ke Medan kemarin tuh. Oke. Kami angkut aja. Naik Lion ke Jakarta. Harusnya berangkat setengah 4. Saya jam 2 udah datang di Bandara Minang. Sampai di situ kok lainnya kosong, tutup, nggak ada orang. Saya loh kemana ini? Udah berangkat Pak jam 2 tadi loh. Saya kan jam 3.30 pesawat saya. Oh iya Pak, Bapak nggak di SM nggak ada Pak. Bisa nggak usah pagi? Waduh, saya rapat besok sebelum. Akhirnya Bapak gini aja Pak, Bapak bisa nggak naik ke Medan dulu, Medan baru ke Jakarta. Udah kalian angkut ini Pak nyasar saya ke Medan semalam. Sampai di rumah jam 12 malam. Waduh. Memang Lion begitu Pak. Kalau Lion Bapak harus siap tidak cuma di delay tapi dimajukan Pak. Itu udah dari dulu Pak. Dari dulu tuh Pak. Kadang-kadang Lion itu dimajukan memang. Jadi kita harus siap-siap WA terus. Iya, saya nggak ada masuk Pak, tadi saya nggak ada masuk. Nah itu dia. Nggak masuk. Mungkin akhirnya karena nggak masuk dia bantu saya udah Pak banyak kena Pak ada berapa orang 10 orang. Oh iya. Ada 10 orang. Jadi Medan dulu gitu. Medan sampai dulu delay lagi Pak, delay lagi 2 jam. Cuman di Bandara boleh Pak? Hah? Cuma di Bandara. Tapi di Kuala Namu enak lah ngopi-ngopi. Bisa keluar. Tapi kan bandaranya enak Pak Kuala Namu. Iya bagus. Sudah 2 kali 3 kali. Iya. Baik kita mulai nih. Halo Pak Taufik. Pak Taufik. Ya Pak, silakan Pak. Kita bisa mulai ya. Sudah direkord recording. Oke baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, selamat datang Pak Dr. Rozi, Pak Dr. Sparta, dan juga Pak Suryadi dalam sidang tesis ya Pak? Betul Pak. Ya kan Pak? Ya, sidang tesis kali ini yang Pak Suryadi ini atas bimbingan Pak Sparta sudah menyelesaikan tesisnya tentang manajemen risiko operasional nih Pak ya? Iya betul Pak. Di bank mana nih Pak? Kalau di sini kan saya tulis Bank X Pak. Iya, sebetulnya bank mana Pak? Bank Permata Pak. Oh Bank Permata, wah bagus. Bank Permata. Jadi Bapak di Bank Permata mana nih? Di pusat? Pusat Pak, betul Pak. Pusatnya berarti di sini dekat rumah saya dong, Betul Pak. Wah, ini Bapak di mana nih? Ini Bapak di mana? Kalau rumah Bekasi Pak ini. Oh, enggak, ini Bapak di rumah. Bekasi Pak. Oh, di kantor saya bisa ke sana ngopi-ngopi di Taman Jajan Pak, di samping Taman Jajan ya Pak. Iya, saya di sektor 9 Pak, dekat Rumah Sakit Pondok Indah. Oh iya tahu Pak, yang jalan baru itu ya, Pak. Iya, jalan baru, saya masuk mentok danau tuh Pak. Nah, deket situ Pak. Tetangga Pak. Iya betul Pak. Bapak di lantai berapa Pak? Saya di lantai 15 Pak. Oh lantai 15. Saya dulu nasabah juga Pak Bank Permata KPR.
Oke, udah selesai Pak. Iyalah, udah selesai. Alhamdulillah. Tapi nanti sebagai informasi aja Pak, mungkin Hmm. ini di Permata itu sudah mulai agile office Pak, agile office system. Oh. Jadi nanti per November ini sih di WTC sudah mulai. Jadi nanti orang itu bebas kerja dari mana aja Pak. Oh gitu. Iya, jadi mau di kafe kerja silakan, mau di rumah silakan. Kalau mau ke kantor hanya perlu meeting dan harus booking tempat dulu gitu Pak. Oh, wah. Jadi uangnya bisa efisien ya. Betul, dan itu Bapak tahu sendiri daerah Sudirman kan per meter square-nya kan ratusan dolar Pak. Iya. Nah kalau Bintaro itu gedung masih milik sendiri, tapi bakal agile juga nanti Pak. Begitu. Kalau bisa sewakan aja ya Pak ya. Itu kan udah di financial center juga di situ tuh. Betul, Pak. Gitu ya. Wah ini Pak Sparta, kita belajar nih Pak Sparta. Iya. Kantor-kantor aja nggak perlu kampus, nggak perlu gedung. Kampus juga begitu mungkin Pak. Maka kita sewain tuh Pak. Iya. Kita kantornya virtual aja nanti. Iya kan? Baik. Nah, inilah kita belajar dari COVID ya Pak ya. Iya, betul. Jadi saya terima kasih sekali nih Pak Sparta sudah membimbing Pak Suryadi dengan baik sehingga bisa waktunya cepat sekali nih kan sejak sempro cepat sekali. Ini sebenarnya kalau berapa bulan sakit kan. Sebenarnya bisa ujiannya bisa sebulan lalu nih Pak, karena sakit Pak. Oh gitu. Iya betul Pak. Iya, jadi bisa sekarang Pak sebenarnya. Delay sebulan Pak saya iya. Oh gitu. Alhamdulillah sudah sehat ya Pak sekarang. Udah Pak. Alhamdulillah. Ya. Bisa sudah nih Pak. Oh gitu. Iya bisa sudah Pak, bisa sudah dia sebenarnya. Ya. Wah, saya juga lihat anunya rapi nih, penulisan tesisnya juga rapi. Ya. Alhamdulillah Pak, bimbingan Pak Sparta lah Pak. Iya. dikritik banyak Pak saya Pak. Oh iya. Baik. Iya. Baik, kita persilakan ya Pak Suryadi. Silakan Pak Suryadi dipaparkan tesisnya supaya kita bisa menilai hasilnya. Terima kasih. Silakan Pak Suryadi. Pak Rozi gimana Pak Rozi? Siap Pak Rozi? Monggo. Bisa kita mulai Pak Rozi? Ya, silakan. Silakan Pak Suryadi. Oke, terima kasih Pak Mukhlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Mukhlis, Pak Sparta, Pak Rozi. Saya akan menampilkan presentasi terkait dengan tesis saya. Mungkin ini halamannya sih kebanyakan ini nih Pak. Jadi mungkin nanti ada beberapa bagian saya akan skip aja atau menyebutkan nanti dengan secara sekilas. Mohon maaf Pak, sudah kelihatan Pak? Lagi loading. Loading ya Pak? Loading, ya sudah Pak. Oke, jadi judul tesis saya adalah evaluasi penerapan risk and control self-assessment dalam manajemen risiko operasional dalam kurung studi kasus pada divisi pinjaman konsumer Bank X. Dosen pembimbing adalah Dr. Sparta, AK, ME, CA. Saya Epi Suryadi, 2019-2011-2036. Sebagaimana saya sudah paparkan sebelumnya di dalam seminar proposal tesis, latar belakang penelitian adalah melihat bahwa bank itu adalah merupakan agen pembangunan untuk penggerak ekonomi nasional satu negara. Kemudian juga persyaratan untuk bank bisa eksis itu adalah perlunya kepercayaan masyarakat juga. Dan di satu sisi bank ini adalah bisnis yang penuh risiko, sangat berisiko. Salah satu yang saya kutip di dalam tesis ini pendapat scholar itu disebutkan bahwa bank mulai berisiko pada saat dia menerima deposito dari nasabah. Nah untuk itu bank itu perlu diatur. Makanya bank juga disebut sebagai fully regulated business. Di Indonesia pernah kejadian karena ada deregulasi. Seingat saya zaman saya masih kuliah juga dulu sekitar itu Pakto 88 kalau nggak salah.
Dan itu mengakibatkan karena ada deregulasi dalam pendirian bank yang kalau nggak salah pada saat itu hanya 100 miliar kalau nggak salah, sehingga banyak grup-grup perusahaan yang membuat bank sendiri dan akhirnya peran menjadi kasir mereka sendiri, ngumpulin dana dari masyarakat kemudian dipakai buat sendiri. Dan inilah akhirnya mengakibatkan kehancuran perekonomian dunia pada saat itu, pengaruh ke Indonesia tahun 1998, bank-bank pada anjlok. Salah satu yang menjadi akhirnya aturan dari BI adalah yang terkait dengan maksimal pemberian kredit untuk satu grup atau legal lending limit gitu. Nah, terkait dengan perbankan ini tentunya diperlukan satu pengelolaan yang baik, governance, itu poin yang sangat penting. Saya kutip juga di sini penelitian dari Dr. Sparta bahwa komponen-komponen yang ada di dalam GCG itu memberikan efek positif terhadap perbankan atau perusahaan itu sendiri gitu. Nah, terkait dengan tata kelola yang baik ini juga hubungannya adalah terkait dengan risiko, bagaimana mengelola risiko. Spesifiknya lagi sesuai dengan tesis saya adalah terkait dengan manajemen risiko operasional. Kemudian di dalam manajemen risiko operasional ini terdapat juga konsep yang namanya adalah 3 lines of defense, yaitu strategi pertahanan 3 baris, 3 lapis. Dan salah satu yang dilakukan adalah dengan menerapkan risk and control self-assessment, di mana RCSA itu adalah merupakan konsep yang sudah sangat umum dilakukan di Indonesia juga. Objek dan cakupan penelitian saya adalah divisi pinjaman konsumer pada Bank X di kantor pusat mengenai penerapan RCSA oleh first line of defense dalam ruang lingkup manajemen risiko operasional. Kemudian identifikasi masalahnya adalah berdasarkan pengamatan terdapat kerugian operasional yang didalami oleh divisi pinjaman konsumer. Sementara secara bank-wide, secara level bank, itu penerapan manajemen risiko operasional, khususnya RCSA itu sudah dilakukan sebagai suatu keharusan pada bank X. Nah, untuk itu perlu dilakukan penelitian, kenapa kerugian tersebut masih ada, masih terjadi, meskipun pelaksanaan RCSA sudah ada dilakukan secara rutin. Dan seberapa efektifkah pelaksanaan RCSA tersebut dilakukan. Nah, perumusan masalahnya adalah akan mencari tahu apakah penyebab terjadinya kerugian operasional pada bank X tersebut. Kemudian, seberapa efektifkah pelaksanaan RCSA pada divisi pinjaman konsumer Bank X dengan melihat seberapa banyak kejadian risiko atau risk event dan seberapa banyak juga kerugian operasional atau loss event yang dapat diidentifikasi dari pelaksanaan RCSA tersebut. Kemudian kerangka penelitian saya gambarkan seperti ini. RCSA data saya ambil adalah 2015 sampai 2020. Ini saya sendiri juga kaget Pak, ternyata 6 tahun Pak, saya pikir 5 tahun Pak. Jadi 2015 ke 2020 itu datanya adalah 6 tahun ternyata. 5 tahun gitu. Jadi nanti saya akan analisa dari sisi kejadian risiko, kemudian saya akan lihat kejadian risiko ini apakah bisa mendeteksi potensial losses. Kemudian saya analisa juga, jika tidak maka nanti akan analisa kenapa gitu. Kemudian untuk kerugian operasionalnya juga apakah itu terdeteksi melalui RCSA atau tidak gitu. Kemudian saya juga melakukan studi literatur dan sebagai tambahan interview berupa diskusi yang sudah saya lakukan dengan beberapa orang pelaksana RCSA tersebut. Hasilnya akan menjadi kesimpulan dan saran yang nanti saya akan tampilkan. Desain penelitiannya adalah penelitian kualitatif berupa studi kasus. Ada pendapat ahli di sini, di mana berfokus pada pengumpulan informasi tentang objek, peristiwa, dan aktivitas tertentu, seperti bisnis tertentu, unit, atau organisasi. Dalam hal ini adalah divisi consumer bank, divisi pinjaman konsumer pada Bank X. Di sini saya adalah sebagai researcher, sebagai key instrumennya itu adalah saya sendiri, mengumpulkan data sendiri melalui pemeriksaan dokumen, observasi, atau mencari partisipan. Kemudian teknik pengumpulan data adalah dokumen atau data pelaksanaan RCSA periode 2015-2020 berbentuk time series data. Selain itu juga saya sendiri sebagai peneliti, sebagai partisipan yang terlibat dalam proses. Analisa data ini dilakukan sesuai dengan pendapat dari Matthew B. Miles sama J. Ritchie dan L. Spencer. Itu yang pertama ada 3 konsep, yang kedua ada 5 konsep, tapi intinya adalah data ini kita pilah-pilah, kemudian kita berikan catatan, dan kemudian
diinterpretasikan, kemudian nanti akan dimunculkan hasil penelitian berupa penjelasan deskriptif, dilengkapi dengan grafik, gambar, dan tabel. RCA sendiri itu adalah merupakan salah satu perangkat dari risiko operasional selain dari Key Risk Indicator atau KRI sama Loss Event Database atau LED. Itu menurut Ikatan Bankir Indonesia. Kemudian RCA sendiri adalah merupakan proses di mana risiko operasional aktivitas pengendaliannya dinilai dan diperiksa. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa semua tujuan bisnis akan terpenuhi. Kemudian Three Lines of Defense ini digambarkan menurut konsep 2019 dan sesuai dengan permintaan dari Pak Rozi dan Pak Mukhlis pada saat itu, saya juga tampilkan di sini kritikan terhadap Three Lines Model yang 2019, Three Lines of Defense Model. Jadi pada umumnya pendapat yang pertama itu adalah seperti yang Pak Rozi bilang, adanya fenomena atau pendapat mengenai Three Lines of Defense adalah operational silo. Jadi struktur yang rigid dan tersekat-sekat, tidak ada komunikasi yang saling terkait antara lini 1, lini kedua, dan lini 3. Kemudian di sini saya kutip pendapat-pendapat dari para ahli serta para praktisi yang terkait dengan manajemen risiko juga. Jadi beberapa banyak hal yang mereka cantumkan di sini, salah satu yang disebutkan adalah fokus pada defense. Jadi mereka bilang bahwa kurang cocok dengan kondisi sekarang, di mana tantangan itu adalah dianggap sebagai peluang, bukan lagi dianggap sebagai tantangan yang akan berakibat negatif, sehingga mereka berpikir bahwa terlalu menekankan kepada defense, jadi kurang proaktif dan mengabaikan penciptaan nilai dalam organisasi. Kemudian karena adanya kritikan tersebut yang sudah berjalan Three Line of Defense ini sekitar 6 tahun ya kurang lebih, mulai dari 2014, akhirnya dikeluarkanlah pada Juni 2020 itu namanya Three Lines Model. Secara umum kelihatannya sama, tapi yang satu hal yang bisa kita lihat adalah dari gambar yang ditampilkan itu sangat berbeda, di mana pada gambar sebelumnya itu seperti yang saya mundur lagi, itu hanya ada bottom up. Jadi kalau di Three Lines Defense of Model 2019 ini, itu semua bottom up. Jadi mulai dari first line of defense, second line of defense, third line of defense, itu semua bottom up. Apakah itu ke senior management atau kepada komisaris atau audit committee. Nah, pada model yang terbaru di 2020 itu terlihat adanya interaksi. Jadi ada bottom up, ada juga top down. Jadi mulai dari first line, second line, third line itu ada ke atas, ada ke samping, kemudian juga dari sisi governing body-nya juga ada dari atas ke bawah bolak-balik. Jadi ini memperlihatkan seperti ada keterangan di bawah itu adalah key accountability reporting, itu untuk panah ke atas, kemudian ada delegasi, wewenang, kemudian perintah atau petunjuk berupa direction itu, resources, oversight atau pengawasan dari atas. Kemudian panah kiri kanan berarti adalah alignment, jadi ada komunikasi yang intens antara manajemen internal audit atau pada fungsi first line, second line, dan third line sendiri. Prinsip yang berubah pada Three Line Model ini adalah penekanan yang lebih besar pada tata kelola atau governance. Jadi pentingnya akuntabilitas, dan kejelasan peran dalam tanggung jawab. Pada kritikan yang ada untuk model sebelumnya itu kejelasan peran tanggung jawabnya tidak jelas. Jadi first line, second line, third line, terutama di second dan first line, itu kebanyakan adalah tidak yakin dengan tanggung jawab. Kalau third line itu sudah jelas, fungsi mereka adalah lebih kepada auditor. Kemudian perubahan pada Three Line Model ini salah satu poin yang saya bisa jelaskan juga adalah Three Line tidak harus diterjemahkan ke dalam struktur organisasi. Jadi artinya kita bisa dapat simpulkan bahwa dengan model baru ini tidak kaku, artinya sebesar apapun level perusahaannya bisa menerapkan konsep ini tanpa harus menyatakan bahwa ini first line harus ada di sini, second line ada di sini, third line ada di sini. Mungkin kalau deadline-nya itu adalah hanya untuk fungsinya auditor, mungkin itu pasti adalah di bagian audit. Gitu. Tapi dua fungsi yang lain itu bisa
terapkan di bagian mana saja. Tapi yang penting adalah konsepnya ada interaksi, ada saling mengawasi di antara ketiga lini tersebut. Gitu. Jadi artinya lebih terbuka penerapan freelance model ini, dan tidak hanya perbankan, ini juga diterapkan di perusahaan keuangan lainnya. Bahkan juga saya baca itu diterapkan juga di dalam perusahaan properti. Saya pernah baca itu di internet. Ini saya tadi sebagian sudah jelaskan terkait dengan prinsip-prinsip freelance model. Kemudian untuk Bank X sendiri, pada Bank X sendiri ini saya mengamati bahwa khususnya antara first line dan second line itu komunikasi intensif. Jadi silo yang fenomenal terjadi di beberapa perusahaan itu tidak saya alami pada Bank X ini, karena berdasarkan observasi dan pengalaman sendiri itu komunikasinya sangat intens. Jadi pada saat ada temuan, pada saat ada kejadian risiko, pada saat ada operational loss, maka second line itu akan mengawasi langsung, mereview, kemudian mereka akan memberikan masukan bahwa ini harus begini, ini harus begini, ini harus begini. Kemudian juga refreshing atau penyegaran terkait dengan ketentuan yang ada di manajemen risiko operasional itu komunikatif sekali. Tapi hubungan dengan audit, nah itu dirasakan hanya jika pada saat ada pelaksanaan audit internal saja. Jadi khusus untuk Bank X ini, dua lini pertama, 1 dan 2 itu tidak ada silo yang saya rasakan gitu. Kecuali untuk lini ketiga memang ada silo gitu. Tapi sampai sekarang saya lihat beberapa perusahaan masih menerapkan konsep three lines of defense, belum menggunakan three lines model. Tapi saya yakin nanti dengan berjalannya waktu itu akan adjust sendiri. Karena apa? Karena nanti dengan adanya konsep yang baru tersebut tidak ada lagi yang konsep yang rigid seperti yang disebutkan oleh kritikan terhadap konsep model sebelumnya. Kemudian untuk Bank X ini saya akan jabarkan mengenai perancangan RCSA. Jadi secara global adalah RCSA itu muncul jika terdapat prosedur baru terkait dengan produk baru. Nah, berdasarkan prosedur tersebut nanti akan dilakukan yang namanya proses mapping atau pemetaan proses. Nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi. Kemudian identifikasi risiko, kemudian dinilai risikonya, kemudian apa rencana kontrolnya berdasarkan risiko yang dinilai tersebut, kemudian barulah dirancang RCSA. Setelah itu dirancang oke dari sisi first line, maka akan diberikan kepada second line untuk dimintakan persetujuan. Dan setelah oke semuanya, maka akan dimasukkan ke dalam sistem informasi manajemen risiko operasional untuk dilaksanakan nantinya sesuai dengan frekuensi yang sudah ditentukan. Nah, terkait dengan pemetaan proses ini saya ingat masukan dari Pak Sparta. Waktu itu saya hanya bikin contoh satu. Tapi di perbaikan tesis saya udah bikin sesuai dengan saran Pak Sparta, itu ada kurang lebih 6 proses contoh yang saya bikin sendiri. Jadi pemetaan proses di sini adalah proses sekecil apapun itu harus dicatat, kemudian dibuat dinilai risikonya apa. Berdasarkan nilai risiko tersebut, maka akan dirancang kontrolnya. Kemudian kontrol tersebut nanti dilakukan apa kira-kira untuk mitigasi dan segala macamnya. Nah, akhirnya menjadi satu RCSA nantinya seperti saya jelasin di belakang tadi. Nah, sekarang saya ambil contoh adalah pemetaan proses pada produk KTA. Jadi prosesnya itu adalah peluncuran KTA dan variannya. Nah, di sini pemilik prosesnya adalah unit bisnis KTA. Kredit tanpa agunan. Subprosesnya apa? Jadi di dalam peluncuran KTA dan variannya ini ada subproses perizinan. Nah, perizinan ini apa? Terkait dengan apa? Terkait dengan regulator. Jadi setiap ada pemunculan produk baru atau variannya, maka harus mendapatkan persetujuan dari regulator terlebih dahulu. Nah, kemudian proses berikutnya adalah persyaratan dokumen. Persyaratan dokumen dalam arti adalah terkait dengan calon nasabah pada saat ditawarkan atau mengajukan produk KTA, maka ada persyaratan dokumen wajib. Nah, pemilik prosesnya siapa? Di sini adalah unit penjualan. Nah, subproses dari persyaratan dokumen itu adalah pemeriksaan, kelengkapan, dan keabsahan dokumen.
Nah, kemudian pemilik subprosesnya siapa? Pemiliknya adalah unit penjualan langsung. Jadi di dalam unit penjualan ada penjualan langsung, artinya sales itu langsung ketemu, atau yang tidak langsung bisa melalui digital offering, penawaran melalui media sosial, atau penawaran melalui marketing telepon, telemarketing atau telesales. Nah, kemudian proses berikutnya adalah terkait dengan KTA ini, persetujuan kredit. Nah, pemiliknya adalah unit kredit underwriting. Kemudian subprosesnya adalah keputusan kredit, pemilik subprosesnya adalah unit analisa kredit. Kemudian proses berikutnya, jadi di sini ada saya kasih contoh 5 proses. Jadi mulai dari peluncuran KTA, persyaratan dokumen, persetujuan kredit, penagihan, hingga pengakhiran fasilitas. Semua proses yang ada end to end, dari mulai diluncurkan produk hingga pengakhiran fasilitas, itu dijabarkan semua oleh unit masing-masing dalam rangka melakukan pemetaan proses ini. Nah, kemudian proses setelah dilakukan pemetaan proses, maka dilakukan identifikasi terhadap risiko. Nah, untuk setiap proses yang ada, ini saya sebagai contoh, saya ambil di sini adalah untuk bisnis KTA, prosesnya apa? Peluncuran KTA dan variannya. Kemudian subprosesnya apa? Perizinan regulator. Nah, potensi kegagalannya apa? Risikonya apa? Risikonya adalah tidak mendapatkan perizinan. Nah, itu bisa digali lebih lanjut, mungkin tidak mendapatkan perizinan karena pengajuannya terlambat, atau mungkin persyaratan dokumen tidak terpenuhi pada saat mengajukan kepada regulator. Nah, berikutnya juga untuk penjualan, persyaratan dokumennya, pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen. Nah, potensinya apa? Sales, tenaga penjual, tidak melakukan pemeriksaan kelengkapan dari keabsahan dokumen. Jadi di dalam proses pemeriksaan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan untuk produk KTA misalnya, harus dilengkapi fotokopi KTP. Nah, fotokopi KTP ini tidak boleh serta-merta diterima saja tanpa dilakukan pengecekan keabsahan dokumen. Nah, itu ada yang namanya istilahnya original cited dalam proses perbankan, bahwa dokumen itu harus dilihat dibandingkan dengan asli. Jadi bukti bahwa itu sudah distempel, sudah periksa asli misalnya, itu tidak semata-mata memastikan bahwa sudah dilakukan keabsahan dokumen yang sebenarnya gitu. Nah, kemudian bergulirnya proses masuk ke dalam persetujuan kredit. Nah, apakah pada saat pemberian persetujuan kredit ini pihak analis kredit sudah memberikan keputusan sesuai nggak dengan prosedur? Nah, potensinya apa? Pemberiannya tidak sesuai dengan prosedur. Artinya, misalnya bahwa untuk orang dengan penghasilan segini harusnya mendapatkan segini. Ternyata analisnya karena tidak mengerti dengan proses, tidak mengerti dengan kebijakan, akhirnya memberikan tidak sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Kemudian bergulir ke proses berikutnya, yaitu penagihan. Ini penagihan melalui pihak ketiga tidak memenuhi ketentuan regulator. Itu potensi kegagalan yang ada. Nah, sebagai contoh di sini kan, sebagaimana kita tahu, sejak adanya kasus di Citibank dulu terkait dengan kolektif, itu kan BI akhirnya mengeluarkan aturan bahwa yang boleh masuk ke pihak ketiga itu hanyalah yang sudah kredit dihitungannya di atas 180 hari atau sudah berumur masuk ke hari ke 181. Nah, itu saya ingat 6 bulan. Iya, 6 bulan, Pak. 6 bulan. Iya, saya ingat banget kenapa? Karena kasus itulah yang menyebabkan keluarnya PBI bahwa penagihan kredit macet, kredit boleh diberikan kepada pihak ketiga hanya dalam kondisi macet. Nah, sebelum itu perbankan dimanapun, Pak, itu mereka menerapkan pada saat ada akun yang masih kategori delinkuan, belum memasuki kategori kredit macet, itu mereka sudah serahkan pihak ketiga, Pak. Jadi agent itu yang orang Batak, Ambon, ya itu udah standar kan, Pak. Nah, itu diberikan biasanya memang udah profesinya begitu tuh, Pak. Nggak ada orang Jawa, Pak, karena terlalu lembut. Tapi orang Padang ada, Pak, saudara saya ada, Pak. Kalau Padang ada, Pak. Padang biasanya modelnya model kencang aja ngomongnya, Pak. Betul, Pak. Tapi yang dominan itu pengalaman saya selama di Citibank dulu, kemudian di Niaga juga, rata-rata kalau nggak Ambon, Batak. Nah, Padang ini deviasi nih, Pak. Anomali, Pak, kalau Padang, Pak. Oke. Kemudian kalau untuk sekarang penagihan diserahkan ke pihak ketiga adalah untuk yang kondisi sudah hari ke 181. Kalau belum memenuhi itu, maka akan terjadi potensi kerugian operasional karena adanya denda regulator gitu.
Kemudian untuk call center, proses terakhir ya, itu adalah pengakhiran fasilitas pada saat seseorang minta, contohnya adalah pelunasan dipercepat, maka harus ada perhitungan penalti dan bunga. Nah, potensinya apa? Potensinya adalah terjadi kesalahan perhitungan terkait dengan penalti dan bunga kredit itu sendiri. Nah, kemudian penilaian peringkat risiko itu nanti akan diukur, sudah ada tabelnya tersendiri. Nah, setiap proses yang ada yang 5 ini saya sudah buat di sini. Jadi mulai dari proses itu seperti bisnis KTA, potensinya tadi adalah kita sudah cantumkan tidak mendapatkan perizinan. Peringkatnya tinggi. Kenapa tinggi? Karena terkait dengan regulatory. Regulatory risk itu sangat tinggi bagi bank. Kemudian juga potensi adanya kerugian operasional karena denda dari regulator itu sendiri. Nah, kenapa kita masukkan tinggi? Nah, itu tadi saya sudah tuliskan di sini juga, kemungkinan denda dari regulator karena produk diluncurkan tanpa izin. Penyebabnya apa? Proses pengajuan perizinan terlambat dilakukan. Nah, kebiasaan di bank, Pak, dari yang pengalaman saya selama ini, biasanya munculin dulu, Pak, urusan belakangan. Itu konsep yang waktu saya di Bank of China juga saya pelajarin, itu mereka tabrak dulu urusan belakangan gitu. Tapi secara umum perbankan Indonesia juga saya lihat juga begini. Jadi misalnya dulu di Citibank sendiri sebagai bank yang dulu taat aturan, saya pernah lihat sendiri ada satu produk yang sudah diiklan, Pak, di koran, Pak. Padahal itu sebenarnya di dalamnya masih antara apa istilahnya amburadul, Pak. Nah, itu sebagai contoh gitu. Jadi kalau izin mungkin agak ekstrim, Pak, ya, karena kalau izin ini kalau berani-beraninya bank itu saya yakin nggak berani juga meluncurkan produk tanpa izin gitu ya. Tapi potensi itu tetap harus dipertimbangkan, harus dianalisa juga, dan itu akan menjadi potensi risiko yang mungkin terjadi gitu. Kemudian dari sisi penjualan, nah peringkatnya juga tinggi. Kenapa? Kemungkinan terjadi ini kejahatan atau fraud. Ada batas maksimal pemberian kredit KTA sebesar 200 juta. Jadi diambil di sini contoh ekstrim, contoh maksimal. Karena nilai KTA misalnya maksimal pada bank itu 200 juta, maka pertimbangan kita dianggap tinggi adalah maksimal kredit yang diberikan untuk jenis KTA ini, Pak. Gitu. Nah, penyebabnya kenapa? Karena tenaga penjual lalai dalam melakukan pemeriksaan dokumen. Atau juga tidak terdapat proses dual kontrol, Pak, dalam penanganan aplikasi yang diterima. Gitu. Nah, pemeriksaan dokumen ini lalai kenapa? Mereka hanya langsung terima fotokopi, Pak. Jadi pada saat saya ditawarkan oleh seseorang KTA misalnya, kemudian saya udah siapin di kantong, di dompet, kopi KTP. Nih, kopi KTP saya. Yang asli mana, Pak? Aduh, ketinggalan. Nggak dilihat, diterima. Dan itu potensi fraud mungkin terjadi. Gitu. Nah, kemudian dari sisi kredit underwriting juga begitu, Pak. Pemberian keputusan kredit tidak sesuai prosedur, potensinya peringkatnya juga tinggi. Karena apa? Kemungkinan terjadi pemberian kredit yang tidak layak sesuai profil pada batas maksimal 200 juta. Ini saya ambil kasih contoh 200 juta, bukan angka yang absolut, Pak. Kemudian penyebabnya kenapa? Karena analis kreditnya tidak mempunyai pengetahuan. Nah, nanti akan bergulir terus penyebab ini pada saat terjadi atau terdeteksi nanti menjadi kejadian risiko. Ini akan dinilai nanti saya akan jelaskan lebih lanjut, Pak, di slide berikutnya. Kemudian terkait penagihan, tadi yang saya sudah jelaskan bahwa penagihan untuk pihak ketiga itu hanya boleh pada saat usia macetnya tersebut atau delinkuensinya tersebut sudah mencapai 181 hari. Nah, dia nggak meriksa, Pak. Kondisi masih 90 hari, dia sudah berikan kepada pihak ketiga, ke agent. Digeberlah sama si Ambon, Pak, datang ke rumah, komplain nasabahnya. Nasabahnya komplain, akhirnya ya sekarang ke OJK, panggil OJK, dan terjadi adalah potensi kerugian karena denda regulator juga. Nah, proses akhir adalah call center, kemungkinan keluhan nasabah karena pembebanan penalti dan bunga yang tinggi. Jadi mungkin mereka ngitungnya salah, mungkin formula yang dimasukkan ke dalam sistem tidak benar, terjadi adanya gangguan sistem segala macam mungkin terjadi. Karena kalau di Excel itu kan ada namanya makro, Pak. Makro itu kan parameter-parameter dimasukkan, tapi itu kan manual, Pak. Gitu. Jadi pada saat bukan mungkin kesenggol lah parameter yang lain, akhirnya terjadi pembebanan penalti dan bunga yang tinggi. Nah, itu possibility yang terjadi bisa seperti itu, Pak. Gitu. Nah, penyebab yang lainnya adalah petugas sendiri tidak mengetahui formula perhitungannya. Jadi dia main sesuai dengan analisa dia sendiri gitu. Nah, itu probability-nya kemungkinan juga ada keluhan dari nasabah
berpotensi risiko regulatory juga gitu. Jadi identifikasi kontrol ini harus mengidentifikasi semua kontrol yang memitigasi penyebab risiko. Jadi dibikin sebagai standar kontrol. Dan itu harus relevan terhadap proses unit tersebut. Kemudian harus dipastikan juga untuk bisa diterapkan dan ditinjau secara berkala bersama dengan peninjauan pemetaan proses. Jadi artinya apa? Pemetaan proses itu dilakukan dinamis, Pak. Bukan hanya pada saat keluarnya produk baru atau proses baru tersebut. Tapi jika ada satu proses ternyata sudah tidak relevan dengan kondisi yang ada, maka pemetaan proses juga mesti direvisi gitu. Jangan hanya berpegang kepada pemetaan proses yang sudah jalan nih. Udah jalan, oke lah, ini kan kita lakuin sekali setahun gitu. Tapi kenyataannya ada proses yang sudah tidak relevan dan itu mereka tetap lakukan gitu misalnya. Seperti itu. Nah, kemudian rancangan kontrol itu dianggap tidak efektif jika tidak bisa memitigasi risiko yang teridentifikasi. Jadi useless jadinya, Pak. Udah dibikin kontrol tapi ternyata mitigasi risikonya yang teridentifikasi nggak bisa diselesaikan oleh rancangan kontrol tersebut. Jadi kerjaan sia-sia, Pak. Kemudian untuk perancangan RCAC sendiri, Pak, jadi melanjutkan proses sebelumnya dipastikan bahwa sudah teridentifikasi dan ada mitigasinya. Kemudian dikeluarkan dengan petunjuk rinci langkah demi langkah apa yang harus dilakukan dan bagaimana memilih sampel. Jadi di dalam RCAC itu sendiri ada yang namanya langkah pemeriksaan, langkah pengujian atau test step, dan itu harus disebutkan secara detail apa yang harus diperiksa dan ketentuan pemilihan sampel bagaimana. Nah, terkait dengan frekuensi secara umum adalah area dengan proses risiko lebih tinggi itu diperiksanya lebih sering dengan frekuensi bisa bulanan atau triwulan. Kemudian area dengan proses paparan risiko lebih rendah itu dilakukan pemantauan setiap 6 bulan atau per tahun. Jadi itu mirip dengan risk appetite ini, Pak. Jadi selera risiko kita dalam menilai risiko tersebut potensinya apa? Oh, ini potensinya risiko tinggi nih. Ya udah kalau gitu kita lakukan bulanan misalnya. Tapi kalau kita lihat ini sih nggak terlalu ya, tapi tetap berisiko, tapi bukan masuk kategori rendah, medium ke atas. Nah, oke, kalau gitu kita taruh aja dia di setiap per semester lah, per 6 bulan kita periksa gitu. Oke, Pak, saya lanjut. Nah, ini contoh yang saya sudah buat, Pak, terkait dengan rancangan RCSE untuk bisnis KTA. Nah, ini adalah proses, subproses, penyebabnya apa, kemudian kontrolnya di mana, dan kontrol utamanya apa. Nah, langkah pengujiannya apa? Inilah nantinya akan menjadi pedoman bagi pemeriksa atau pelaksana RCSE pada saat mereka melakukan RCSE sesuai dengan assessment. Betul, Pak. Pada saat mereka melakukan assessment sesuai dengan frekuensi yang sudah ditentukan. Nah, contohnya di sini adalah langkah pengujian. Itu terkait dengan proses perizinan regulator. Pertama, langkahnya adalah periksa apakah terdapat peluncuran varian produk KTA dalam periode pemeriksaan. Jadi kalau periode pemeriksaannya 3 bulan, maka contoh sekarang bulan November, maka data yang diambil itu diperiksa adalah samplingnya itu 3 bulan ke belakang. Jadi Agustus, September, Oktober. Jadi data Agustus, September, Oktober diambil. Diperiksa di situ. Apakah ada peluncuran enggak? Kalau enggak ada, ya udah tidak perlu step kedua dilanjutkan. Tapi kalau ternyata ada, maka step kedua dilanjutkan. Periksa apakah perizinan regulator sudah diperoleh sebelum peluncuran varian produk KTA dilakukan. Jadi ini contoh, Pak, untuk proses yang ada di bisnis unit bisnis KTA. Nah, kemudian untuk contoh di dokumen penjualan sendiri, ini terkait dengan kelengkapan dokumen, keabsahan dokumen. Nah, langkah pengujiannya ambil sampel aplikasi sesuai ketentuan. Nah, ini bisa diambil aplikasi yang, karena proses mundur 3 bulan, berarti ada aplikasi yang sudah disetujui, Pak ya. Nggak ada masalah, ambil sampel tersebut, kemudian pastikan tenaga penjualnya sudah melakukan pemeriksaan dokumen asli dan periksa bukti. Nah, itu biasanya ada berupa cap stempel. Kalau yang umum saya dibilang sesuai dengan aslinya kan gitu, Pak ya. Nah, itu di stempel di situ. Artinya apa? Kita sebagai pemeriksa percaya bahwa ini mereka sudah ngelakuin nih, walaupun bisa aja mereka sebenarnya tidak ngelakuin, Pak, di depan, Pak. Stempel doang kan gampang. Asal stempel aja ya. Iya, betul. Tapi itu adalah merupakan salah satu bentuk kontrol yang bisa dilakukan, Pak. Nah, kemudian ketiga, pastikan terdapat proses dual kontrol dalam penanganan aplikasi.
Jadi artinya pada saat aplikasi itu diproses oleh sales, mereka terima, mereka masukkan, harus juga ada kontrol atau diperiksa oleh atasannya dia. Apakah itu berupa team leader atau berupa sales manager, Pak. Gitu. Jadi itu contoh untuk penjualan. Kemudian untuk persetujuan kredit, ambil contoh persetujuan kredit produk KTA dalam periode pemeriksaan. Sama seperti tadi. Pastikan bahwa persetujuan kredit sudah diberikan berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan pada kebijakan dan prosedur yang berlaku. Satu hal yang paling penting, Pak, bagi pemeriksa ini adalah knowledge, Pak. Jadi mereka itu harus mengerti juga proses yang ada pada unit yang mereka periksa itu, Pak. Ya. Jadi jangan sampai mereka dikibulin aja, Pak. Ini sudah sesuai ketentuan belum? Sudah, gitu kan. Ternyata prosesnya tidak sesuai gitu. Nah, itu yang salah satu PR juga bagi pemeriksa atau pelaksana gitu. Nah, kemudian terkait penagihan, tadi saya sudah jelaskan juga bahwa harus dicek. Ambil sampel yang akun kredit yang diberikan yang bermasalah, yang penagihan ini diserahkan pada pihak ketiga. Periksa, pada saat dia berikan itu pada pihak ketiga, itu sudah memasuki masa 181 hari ke atas belum? Kan kita bisa cek dari tanggal penyerahan kan, Pak ya. Nah, kalau ternyata belum, itu menjadi isu. Gitu. Oke, itu proses terakhir, Pak. Nah, ini contoh rancangan untuk untuk unit call center yang terakhir. Jadi ambil sampel yang dipercepat periodenya pemeriksaannya. Kemudian pastikan perhitungan penalti dan bunga sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, untuk pelaksanaan RCSE sendiri, Pak, kalau tadi sebelumnya itu adalah mulai dari pemetaan proses hingga terciptanya RCSE, satu bentuk RCSE. Tidak semua bank, Pak, belum semua bank maksud saya, yang sudah mempunyai sistem informasi manajemen risiko operasional, walaupun secara ketentuan dari OJK itu mereka seharusnya sudah punya, tapi mungkin sistem itu kan bisa disebut sistem itu kan macam-macam, Pak. Mereka sistem bikin di Excel, mereka bilang sistem juga, Pak. Tapi yang paling bagus itu adalah sistemnya itu sudah terintegrasi mulai dari first line sampai ke Z line, Pak, untuk manajemen risiko operasional. Jadi mulai dari saat pemeriksaan pertama sampai review oleh second line hingga nanti auditor pada saat mereka melakukan pemeriksaan mereka juga bisa akses ke situ. Gitu. Nah, untuk pelaksanaan RCSE ini sendiri, Pak, jika terjadi kejadian risiko, nah ini sesuai dengan kerangka penelitian saya, Pak, jika pelaksanaan RCSE itu ada kejadian risiko yang teridentifikasi, kemudian ada kerugian operasional yang tercatat, maka bukan tercatat, maksudnya ada kerugian operasional yang terjadi. Maka identifikasi penyebabnya apa? Tentukan, ini tujuannya untuk pelaporan, Pak. Jadi identifikasi penyebab, jadi root cause, kemudian tentukan subtipe risiko operasionalnya apa. Sesuai dengan ketentuan Basel. Itu sudah ada panduannya semua, Pak. Nah, kemudian penilaian dampak dan kemungkinan kejadian. Jadi impact dan likelihood gitu. Nah, berikutnya adalah perbaikannya apa nih terkait dengan temuan tersebut, terkait dengan kejadian risiko, terkait dengan kerugian operasional. Tindakan perbaikan apa yang dilakukan? Kemudian mitigasi risikonya gimana? Nah, itu harus ditentukan pada saat itu mau dilaporkan, Pak, ke dalam sistem informasi manajemen risiko operasional. Nah, jika kondisi tertentu, ini tergantung pada bank masing-masing, Pak, diperlukan persetujuan dari second line of defense. Nah, jika terdapat kondisi tertentu juga, mungkin temuan berulang, nilainya besar, maka itu bisa dilakukan eskalasi, Pak. Jadi eskalasi itu ke levelnya second line of defense atau ke atasnya lagi, dalam arti karena tiap bank itu punya yang namanya komite risiko operasional, Pak, mulai dari level bisnis, kemudian direktorat, hingga ke level bank wide yang paling gede, Pak, sampai ke operational risk committee oversight yang ada di di komisaris, Pak. Gitu. Dan itu standar semua bank ada. Nah, itu tadi penjelasan gambaran umum, Pak, mengenai yang di Bank X. Kemudian untuk analisa data saya lakukan sesuai dengan konsep analisa data yang tadi saya sudah sebutkan. Saya itu, Pak, karena berdasarkan penelitian yang data yang saya ambil itu mereka punya screen banyak, Pak. Jadi pada saat saya ekspor datanya itu ternyata ada data yang kalau menurut saya masih berantakan gitu. Makanya untuk menghindari data ganda itu saya catat, Pak, di Excel
saya cantumkan kalau ini adalah ke sini, ini adalah ke sini, supaya nanti data itu tidak muncul lagi, Pak. Karena saya ngambil data kan cukup banyak ya, Pak ya, dari tahun 95 gitu. 2015. Jadi saya takut nanti ada datanya itu menjadi tidak akurat gitu, Pak. Kemudian, Baik Pak, terus gimana Pak kesimpulannya jadinya? Oke, kalau kesimpulan, jadi ini sebenarnya kalau dijabarkan agak panjang nih Pak. Kita udah dapat Gambarannya ya Pak ya. Gambarannya sudah dapat. Oke, jadi saya itu teliti ada beberapa poin yang saya teliti Pak, sesuai dengan standar yang saya tentukan. Jadi misalnya pelaporan itu sesuai dengan atau tidak dengan kejadian risiko gitu. Nah, ini contohnya adalah penilaian penyebab kejadian risiko tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Karena di sini disebutkan kejadian risiko terdapat persetujuan pencairan kredit yang hanya disetujui oleh satu direktur, sementara ketentuan harus disetujui oleh 2 direktur. Nah, penyebab utama yang dicantumkan adalah persetujuan pencairan tidak sesuai ketentuan. Oh, ini menurut saya ini salah Pak, tidak sesuai. Ini ya, adalah jadi yang satu itu nggak mau, direktur yang kedua nggak mau tanda tangan berarti. Bukan begitu Pak, mereka jalankan pencairan itu tanpa persetujuan 2 direktur. Berarti ada pelanggaran yang dilakukan. Jadi udah ada salah satu direktur setuju, kita jalan aja nih gitu ya. Betul Pak. Nah, itu akhirnya terdeteksi gitu. Nah, di sini penyebabnya mereka cantumkan persetujuan pencairan tidak sesuai ketentuan. Kalau itu menurut saya bukanlah penyebab atau root cause. Tapi root cause yang menjadi ini adalah yang saya tulis di situ Pak. Staf yang melakukan proses pencairan kredit tidak memahami ketentuan pencairan kredit, gitu loh. Atau tidak terdapat proses dual kontrol dalam pencairan kredit. Jadi root cause, pencantuman root cause itu tidak sesuai Pak. Nah, jadi ada 7 poin Pak yang saya lihat nilai di sini Pak berdasarkan penelitian itu. Ini ada persentase-persentasenya saya tampilkan sebagai contoh di sini. Penentuan root cause kejadian risiko. Ini poin yang sangat penting Pak, karena dari root cause itulah nantinya apa tindakan selanjutnya, action plan-nya apa, mitigasinya apa. Ya. Kalau penyebabnya salah, maka kedepannya akan salah. Salah. Gitu. Betul Pak. Nah, dari sini Pak, persentasenya itu yang sesuai itu hanya 27% versus 3% Pak. Jadi mereka itu menilai root cause itu belum mampu Pak. Dan ini tidak salah sih Pak. Jadi saya baca buku salah satu yang saya kutip di buku di penelitian saya Pak. Jadi itu adalah PR bagi semua perusahaan dalam menentukan yang namanya penyebab kejadian risiko, mitigasi risiko. Jadi fenomena itu terbukti Pak dari hasil penelitian saya begitu Pak. Dan ada beberapa poin lagi. Jadi yang menilai yang belum mampu ya Pak. Iya. Mencari root cause itu dia harus paham betul transaksi yang dia nilai itu untuk mengetahui root cause itu. Betul Pak. Selama ini yang ditulis itu adalah kejadiannya Pak. Kayak tadi persetujuan kredit tidak sesuai dengan ketentuan. Root cause bukan di situ. Itu adalah aksi yang terjadi sehingga memuncullah yang namanya risk event atau kejadian risiko. Tapi yang di belakang itu harus dicari lagi. Maka dalam penelitian ini saya juga bahas Pak, itu pertanyaan terkait dengan root cause ini adalah seperti konsep dalam apa namanya Pak, yang bosnya GE itu Pak. Jack Welch. Ya, Jack Welch itu 5 whys gitu salah satu konsepnya kan Pak. 5 kali pertanyaan mengapa. 5 whys. Mengapa bisa terjadi? Karena begini. Mengapa bisa begitu? Karena begini. Mengapa bisa begitu? Hingga maksimal mencapai 5 atau mungkin bisa seterusnya. Jadi kayak fishbone kalau nggak salah teorinya itu. Gitu. Nah, itulah yang harusnya mereka lakukan. Jadi untuk contoh yang saya berikan tadi, di belakang itu permasalahan utamanya apa? Bukanlah karena pelanggaran ketentuan tadi, tapi dia tidak mengetahui bahwa ada proses seperti itu atau tidak ada dual kontrol, Pak. Dalam arti atasannya tidak memeriksa, dia atasannya langsung aja jalanin. Nah, artinya apa? Root cause-nya di situ, bukan karena kejadian itu root cause gitu lah. Nah, itu yang salah mereka, Pak. Jadi dari sisi root cause ini hanya 27% Pak yang bisa. Dari data yang benar. Betul. Dari data yang saya periksa 2015 sampai 2020. Gitu, Pak. Berarti fatal dong, Pak. Karena rekomendasinya pasti salah itu. Betul, Pak. Tapi
makanya saya bilangnya agak paradoks, Pak. Jadi Hmm. kuncinya adalah pada saat di action plan, Pak, atau tindakan penyelesaian. Nah, tindakan penyelesaian ini yang menentukan itu kan dari unit terperiksa, Pak. Unit yang diakses. Nah, karena mereka melakukannya dengan tepat, maka risiko itu bisa dihilangkan atau mungkin terjadi lagi tapi dalam frekuensi yang jauh gitu, Pak. Gitu. Nah, ini Walaupun juga, route-nya tidak tepat ya. walaupun route-nya tidak tepat. Jadi mereka itu sebenarnya mungkin kesulitan dalam pemahaman konsep kali, Pak. Kesulitan dalam pemahaman konsep, dalam mencerna kata-kata root cause atau penyebab utama gitu. Karena apa? Hasil kesimpulan saya itu secara umum, makanya di kesimpulan saya tulis, Pak, secara umum pelaksanaan RCSA di divisi pinjaman konsumer Bank X ini secara umum itu sudah efektif dan memadai, tapi dengan catatan, Pak. Jadi mirip dengan auditnya, Pak. Ada catatannya, Pak. Nah, catatan saya adalah terkait dengan 7 poin tadi itu, Pak. Jadi mulai dari penentuan penyebab risiko, mitigasi, kemudian kemungkinan kejadian atau likelihood, kemudian dampak terhadap bank apa, sampai dengan penulisan judul, Pak. Karena bagi saya sangat penting kalau satu sistem manajemen risiko itu kan hasilnya adalah MAS, Pak. Kan itu berupa MAS ya, Pak ya. Manajemen Information System. Nah, itu sistem informasi manajemen risiko operasional juga masuk ke dalam itu. MAS itu pun fungsinya adalah sesuai dengan namanya, Manajemen Information System. Itu bermanfaat atau sangat-sangat dibutuhkan oleh manajemen dalam memberikan keputusan. Nah, pada saat satu laporan itu judulnya tidak mencerminkan kejadian apa, di mana, dan kapan, maka menurut saya itu tidak memenuhi satu ketentuan MAS yang bagus gitu. Ya. Jadi mereka hanya kadang-kadang kejadiannya disebutin, tapi nggak jelas di mana. Nah, pada saat data ditarik, pelaporan itu kan yang paling bagus itu pada saat ditarik data berupa satu lembar aja. Pada saat kita baca sebagai atasan, pada saat memberikan keputusan kita langsung tahu, oke, kita nggak perlu lagi menggali informasi lebih dalam atau tidak perlu masuk ke dalam sistem itu gitu, Pak. Itu pendapat saya, Pak Muklis. Ya. Oke. Baik, Pak. Ya. Jadi saran-saran Bapak apa nih? Saran saya kalau nggak salah mengenai root cause tadi ya. Ya. Ini root cause. Ini Pak, saran saya Pak, perlu dilakukan peningkatan kualitas pemeriksa dan penyetujui, karena bagi saya bukan pemeriksa aja yang salah Pak, penyetujuinya juga salah Pak. Karena kalau pemeriksa salah harusnya penyetujui yang koreksi kan Pak. Ya. Ini kan dual control nih, 4 eyes principle. Kalau berarti di sini 4 eyes principle-nya tidak jalan, hanya main okein aja gitu. Jadi sehingga sarannya adalah peningkatan kualitas mereka, sehingga mempunyai pengetahuan yang memadai dalam memahami risiko operasional dan pelaporannya, termasuk pemahaman tentang penyebab kejadian, root cause, action plan, mitigasi risiko, kemudian judul pelaporan kejadian risiko, dan kerugian operasional. Nah, kemudian juga sistem informasi manajemen risiko operasional pada Bank X itu sudah cukup memadai Pak, ketentuan yang ada di SOJK ini, namun diperlukan pengembangan sehingga laporan dikeluarkan lengkap. Karena saya ngalamin sendiri bahwa sering terjadi error dalam pelaporannya mereka, itu perlu dilakukan perbaikan sistem management gitu Pak. Kemudian juga pemetaan proses itu jangan hanya dilakukan setahun sekali. Tadi saya udah bilang bahwa dalam berjalannya waktu, jangankan setahun Pak, proses itu mungkin dalam hitungan bulan bisa berbeda apabila ada regulasi yang berbeda ya Pak ya. Ya. Ya mungkin keadaan yang berubah bisa juga Pak. Betul Pak, betul. Apalagi, persaingan mungkin juga. Betul sekali Pak. Jadi apalagi sekarang ini kita kan teknologi. Harus agile kan Pak. Betul Pak, teknologi. Jadi agile kita harus istilahnya cergas ya, harus cepat juga gitu. Nah satu lagi yang poin yang saya tangkap juga Pak, saya saranin juga adalah ini RCSA ini juga
perlu ditinjau juga. Jadi jangan hanya dijalanin terus, karena kalau jalan begitu-begitu aja Pak, jadi tes stepnya mereka sampai Ya, 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 hafal. ya, ya. Nah, nanti Ya, akan jadi akibatnya rutin. laporannya dikutip aja udah. Betul Pak. Jadi rutin, jadi BAU Pak. Kalau orang BAU itu kan udah kayak orang zaman dulu Pak, yang saya awal kerja itu kalau mengetik mesin hitung itu Pak, saya bisa sebelah tangan aja Pak, tanpa ngelihat gitu. Nah, itu udah blind kan hafal ya, Pak. Pak. Berapa? Nah, bagi orang opris nggak boleh begitu Pak, gitu. Saran saya mereka harus ada penyegaran juga termasuk di dalam tesnya juga gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih sekali, terima kasih. Ya. Ini karena kualitatif jadi kita dengerinnya juga jadi panjang lebar. Karena kalau angka cepet Pak, kalau yang kuantitatif. Tapi karena ini penelitiannya kualitatif, ngomongnya harus panjang sehingga kita dengerinnya juga jadi panjang. Betul Pak. Wah, Pak Rozi ada di mana nih? Halo Pak Rozi. Jadi Halo Pak. Silakan Pak Rozi. Silakan Pak Rozi, bagaimana pendapatnya Pak Rozi? Lanjut Pak Mukhlis dulu gimana? Biar Pak Rozi dulu lah, Pak Rozi dulu, Pak Rozi. Pak Rozi dulu aja. Ya, Pak Epi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rozi. Ya, Pak Epi Suryadi. Ini kan terkait dengan risiko operasional. Saya ada pertama saran dulu ya. Ya Pak. Saran terkait dengan tesis. Ya Pak. Ya, pertama di dalam pengetikan ya. Ya. Nah, pengetikan itu nanti tolong dikoreksi lagi. Misalnya seperti penulisan bab titik 1 atau bab 2 titik itu nggak usah pakai titik lagi ya. Di setiap awal bab itu di atas itu ada tulisan bab titik 1 karena nggak boleh pakai titik lagi tuh ya di penulisan bab. Nanti bab coba 1 Bapak lihatlah di bab 1 gitu. Jadi, jangan ada dikasih period di situ. Bab 1 jangan ada tanda baca lagi di situ. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan seterusnya gitu Pak. Ya. Jadi jangan ada diberi tanda titik bab lagi. Bab 4 titik. Wah, Pak Rozi ini luar biasa nih telitinya nih. Bab ini Pak Suryadi, Bapak nulis itu bab 4 titik. Nah, itu nggak lazim tuh, Pak. Oke, Pak. Nggak lazim, bab 4 gitu aja udah. Oke, Pak. Di bab 1 juga gitu. Bab 1 titik 1 itu nggak usah dikasih titik gitu. Oke, Pak. Itu yang di awal. Bab 3 titik. Waduh, benar. Ya, Pak. Kemudian yang kedua terkait dengan terutama di halaman 1, 2 dan seterusnya ya, kata-kata asing itu sesuai dengan standar penulisan kita itu harus dicetak italic ya. Dicetak miring ya, Pak. Ya. Yang semua kata-kata asing itu dicetak miring gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, di daftar pustaka itu Bapak penulisan tahunnya itu masih ada error itu. Coba nanti Bapak perbaiki lagi gitu. Di daftar pustaka itu ada salah ketik gitu. Dan di beberapa tempat juga nanti tolong Bapak cek masih ada salah ketik gitu. Oke Pak. Kemudian yang keempat terkait dengan bahasan, karena ini bicara risiko operasional. Ini kan di risiko operasional itu secara umum kan biasa di praktek itu teman-teman kan sering pakai 3 alat ya. Ya Pak. Nah, mungkin nanti perlu ditegaskan, kan di sini ada RCSA, kemudian ada LED, ya, dan ada KRI. Ya. Nah, itu ketiga alat di dalam risiko operasional. Ketiga alat di dalam risiko operasional itu kan itu harus bedanya jelas kan. Ya. Kalau RCSA itu sifatnya preventif gitu. Ya. Jadi memang di dalam sistem di manajemen risiko juga begitu. Jadi penerapan RCSA itu risk control self assessment itu untuk mendeteksi risiko yang belum terjadi. Ya. Sementara kalau yang sudah terjadi, tadi kita akan menggunakan alat yang kita sebut dengan loss event database gitu.
Ya. Nah ini dua-duanya kan saling melengkapi. Kalau RCSA juga nanti di keseluruhan pembahasan Bapak itu supaya ini jelas sekali gitu, karena fokusnya di RCSA, berarti ini seluruh upaya yang dibangun adalah untuk mencegah risiko, jangan sampai risiko itu terjadi gitu. Yaitu itu RCSA. Ini karena Bapak kan memilihnya bukan LED dan bukan KRI kan. Kalau KRI kan untuk current risk ya. Kalau jadi ada tiga alat ini berbeda. Satu RCSA untuk melihat risiko yang belum terjadi, LED untuk melihat risiko yang sudah terjadi. Kalau KRI itu untuk risiko yang existing gitu, yang sedang terjadi. Nah, ketiga alat ini dikombinasi. Kemudian Bapak fokus dari tiga alat itu untuk risiko operasional itu kan di RCSA. Artinya segala yang Bapak diskusikan itu kan semuanya menyangkut sesuatu yang bersifat mencegah gitu. Preventif ya. Terutama di dalam kaitan dengan divisi KTA gitu. Iya, pinjaman konsumer. Nah, itu ya, nah itu kemudian di dalam bicara RCSA ini kan kita lihat di situ ada yang kita sebut dengan ini kan kaitannya nanti di dalam risiko operasional. Jadi risiko operasional ini kan ada 4 pilar ya. Satu yang tadi Bapak sebutkan di dalam saran yaitu tentang manusia gitu. Nah, kalau bicara manusia itu kan bicara tidak hanya kuantitasnya tetapi kualitasnya. Nah, jadi di dalam saran itu nanti Bapak pertajamkan lagi. Kalau sudah bicara kuantitas dan kualitas, artinya Bapak sudah menemukan ternyata kualitas SDM-nya itu masih belum mumpuni gitu. Ya kan Bapak mengatakan mereka harus bekerja harus dengan teliti, harus dengan ilmu dan konsep yang jelas. Jangan hanya sekedar mengikuti tahapan SOP dan seterusnya, tapi ada basic knowledge yang dia sudah punya. Dan karena itu mereka harus ada training, pelatihan, ya kan upgrading. Ini penting gitu. Supaya di dalam risiko ini kan bersifat mencegah nih. RCS ini kan fokus ke mencegah. Sehingga poinnya itu di dalam saran nanti Bapak bisa fokuskan. Mereka harus tahu dulu gitu, baru boleh bekerja. Jangan dibalik. Ya, kerja dulu baru belajar gitu. Nah, itu Bapak tekankan lagi. Kerja dulu ntar lo tahu lah gitu. Itu akan sering saya menyebut itu ini seperti reinventing the wheel gitu ya. Jadi mendapatkan ban yang berputar itu berkali-kali gitu, sehingga berulang terus terjadi. Jadi nanti Bapak bisa tekankan di saran itu. Karena ini bersifat mencegah, maka pastikan dulu orang yang bersinggungan baik di dalam pemeriksa, kemudian penyetuju, itu betul-betul dia harus tahu dulu, paham, mengerti bagaimana risiko ini dilakukan. Kalau dia nggak paham, bagaimana dia bisa mencegah gitu. Ya kan? Karena ini kan bukan proses validasi, ini kan proses berpikir untuk menemukan cara-cara. Betul, untuk menemukan cara-cara. Ya kan mitigasi mencegah jangan sampai terjadi gitu. Jadi Bapak tekankan betul di pendalamannya untuk pencegahan itu. Sekali lagi di dalam penelitian Bapak kan ditemukan ternyata di dalam bank X ini terutama di divisi KTA itu orang kerja dulu, tahu belakangan gitu, atau mungkin juga belum tahu gitu. Itu kan bahaya benar. Artinya ada satu Bapak temukan bahwa ini menyalahi konsepnya gitu. Kan konsepnya kalau di RCSA itu harus tahu, paham, baru kerja gitu. Sementara yang Bapak temukan enggak, kerja dulu, baru Bapak sarankan untuk pelatihan kan. Ini terbalik, itu enggak boleh sebetulnya gitu. Ya. Supaya ini enggak terjadi karena operational risk itu kan ada di pilar 1 ya. Nah, kalau Bapak nanti di pilar 1 itu kan ada 3 risiko besar tuh. Kredit, ya kan, pasar, operasional. Nah, kalau Bapak bicara di operasional, biasanya risiko operasional ini itu berimbas kepada modal nanti. Ya. Jadi bahkan di dalam tadi Bapak sebutkan di situ kan ada perhitungan
Risiko operasional itu kan menggunakan 3 alat yang tersedia, yang mungkin di Bank Permata masih menggunakan pendekatan BIA barangkali, ya kan, BIA Basic Indicator Approach gitu. Ya, belum mungkin juga menggunakan standard approach atau yang kita sebut dengan advanced measurement approach kan. Sama. Karena ada 3 alat itu kan. Iya Pak, betul Pak. Yang dipakai di operasional risk itu kan ada 3 alat. Nah, tapi kebanyakan Betul, Pak. kita masih banyak bank-bank menggunakan pendekatan basic indicator approach kan. Nah, Betul, di Pak. basic indicator approach itu ada kelemahannya. Kelemahannya itu adalah bahwa di situ alfa yang ditetapkan oleh regulator itu 15%, Pak. 15% alfa yang ditetapkan oleh regulator itu judgment. Artinya itu semacam one size fits all gitu. Jadi ada semacam pemaksaan, tapi ini demi kepraktisan saja sebetulnya. Demi kepraktisan, maka regulator bersepakat untuk membuat baju yang dipaksakan kepada seluruh bank yang beda-beda gitu. Ya kan? Nah ini kan sebetulnya nggak boleh lama-lama gitu. Nggak boleh lama-lama. Maka Komite Basel sudah merancang sekarang menggantikan proxy, ya kan, gross income dengan alfa 15% itu menjadi line of business kan. Mungkin Pak Epi mengikuti, ya ada 8 line business. Jadi alfa itu diganti dengan beta sekarang. Yang line of business presentasenya beda-beda gitu. Ya, itu ada yang yang mungkin Basel 3 ya kalau nggak salah yang baru. Basel 3. Betul. Iya, Basel 3 kan sekarang udah berlaku kan. Iya Pak, betul. 2019 Basel 3 itu sudah diterapkan. Berarti udah tahun kedua ya. Cuman di regulator kita belum mewajibkan itu kan Pak ya? Sementara karena COVID, karena pandemi kemarin, itu masih ditoleransikan gitu. Tapi kesepakatan itu, karena begini, Indonesia ini kan tahun depan kan akan menjadi tuan rumah G20. Kalau di Bali mungkin deh Pak ya. Ya, di Bali gitu. Iya, betul. Di Bali. Nah, akibat dari situ kan mungkin juga hal akan ditutup karena perbaikan bandara segala macam. Itu banyak komplikasi nanti. Nah, Indonesia sebagai G20, pemimpin G20, itu seluruh bank harus taat itu sama aturan. Harus manut dengan international standard itu yang ditetapkan oleh G20. Nah, sehingga di situ nanti dengan BIA yang kita pakai sekarang dengan one size fits all itu 15% alfa gross income 3 tahun untuk mendapatkan pencadangan modal untuk operasional risk kan. Jadi ada operasional risk yang wajib dibentuk oleh bank selain dari risiko pasar dan risiko kredit, ya. Nah, ini nanti akhirnya ke situ. Jadi nanti Pak Epi sarannya itu dikaitkan ke modal gitu, karena Bank Permata masih berjuang di sisi modal terkait itu kan. Jadi Bapak kaitkan. Kan udah ada Bangkok Bank, Pak. Bahwa iya. itu nanti Bangkok Bank itu ya sementara kan sebagai strategic partner yang ikut membantu. Tetapi begini, kalau kita belajar dari Bank Muamalat, kalau nggak dilakukan pembenahan di SDM yang tadi Bapak sebut, ya, di pemeriksa, di penyetujui terhadap RCSE itu berapapun modal yang di store itu bisa bablas itu Pak. Ya kan Bapak ikutilah masalah Bank Muamalat itu kan. Sampai Bank Muamalat itu kan termasuk juga Bank Bukopin kan, kita belajar dari 2 bank itu kan terkait dengan modal itu kan jadi ribut gitu. Jadi karena risiko ini nanti ujungnya kepada penyediaan modal, maka nanti Bapak sampaikan bahwa ini komplikasinya sangat strategis gitu. Artinya RCSE ini bukan sekedar bicara mencegah kejahatan risiko untuk KTA, tapi ini implikasinya luar biasa bagi bank gitu. Jadi pada tingkat bank wide, kalau ini nggak diseriuskan gitu oleh manajemen, memperbaiki supaya orang-orang yang kerja itu harus tahu, harus paham dulu baru boleh kerja, itu Bapak bisa sampaikan itu kepada manajemen gitu. Karena kalau manajemennya nggak menyadari sejauh itu,
itu modal itu cepat datang, cepat keluar juga gitu. Karena apa? Karena risiko itu ya risiko itu ketika terjadi awal-awal itu selalu bertahap, tapi ketika dia sudah mulai masuk, dia secepat kilat menghabiskan modal, Pak. Ya. Jadi cepat sekali modal tergerus hanya gara-gara risiko operasional, termasuk juga fraud gitu. Ya kan di dalam risiko operasional itu kan misalnya yang tadi Bapak sebut pegawai tidak teliti, kemudian langsung menyetujui permohonan KTA, masih dokumennya belum jelas. Nah, yang seperti ini itu root cause yang SDM yang harus paham tentang bagaimana dampak ketidaktelitian dia itu bagi bank, itu harus betul-betul diselesaikan gitu. Kalau enggak nanti akan berulang terus Bapak menemukan kerugian-kerugian akibat dari orang yang tidak profesional dalam kerja gitu. Ya, jadi ini didalami betul Pak terkait dengan yang berpilar satu itu yaitu SDM gitu. Kemudian yang kedua, di dalam operasional itu kan ada pilar yang kita sebut dengan ketentuan internal. Ya. Nah, ketentuan internal ini sebetulnya juga menjadi penting, tetapi ini adalah dampak dari yang manusia itu. Kalau manusianya bagus, sebetulnya di dalam diri manusia itu bisa ada waskat yang dimainkan gitu, ya kan? Nah, ketentuan internal termasuk sistem kecukupan SOP, ya kan, kecukupan ya BPP atau kecukupan cara-cara pedoman kerja yang dimiliki itu harus ada selalu perubahan, updating yang dilakukan. Karena begini, kalau kita bicara RCSA sekali lagi, kita berpikirnya ke depan. Bagaimana kita membuat berbagai action yang membuat tidak ada peluang untuk terjadinya kerugian-kerugian bagi bank gitu. Ya, jadi sub-assessment ini hanya sukses, sekali lagi, RCSA ini hanya sukses apabila si asesornya sendiri, artinya yang melakukan self-assessment-nya sendiri, itu satu dia harus tahu, kedua dia harus paham, dan dia ngerti konteksnya gitu. Jadi bukan sekedar, ya istilah kita kalau di kantor dulu tuh parade paraf gitu ya. Jadi kalau si ini sudah setuju, yang lain tinggal paraf aja setuju gitu. Yang lain setuju, nah kalau pola seperti itu bahaya. Bank terekspos kepada potensi kerugian besar. Ya, jadi ini nggak bisa main-main karena self-assessment dimanapun hanya sukses apabila yang mengassessnya sendiri itu paham. Tahu dia, paham dia, dan ngerti konteksnya gitu. Kalau dia hanya, ini kan cuma ini aja, gini, nah nggak bisa. Itu bahaya Bang. Gitu. Jadi poin yang ingin saya sampaikan, ada semacam SOP yang diimposkan betul kepada setiap orang yang terkait dengan assessment ini, tidak main-main gitu, tidak sekedar ya ini parade farab gitulah, ya kan, kalau si A setuju udah merem aja saya setuju gitu, nggak bisa begitu. Ya, karena kalau masih ada 1-2 yang seperti itu akan membuat RCSA ini tidak efektif gitu sebagai alat pencegah. Ya, semacam RCSA sebagai alat pencegah itu nggak akan efektif kalau masih ada orang-orang yang masih berpikir dan bertindak seperti itu. Itu Pak yang Rozi, kedua. Ya, boleh saya tanggapin Pak? monggo. Jadi gini Pak, dari hasil penelitian saya, sebenarnya secara proses, secara prosedur kebijakan itu di Bank X semua sudah ada Pak. Training, pelatihan itu sudah ada. Tadi saya juga sudah sebutkan di depan bahwa komunikasi intens itu sudah ada antara lini 1 dan lini kedua. Karena yang sering berhubungan adalah lini 1 kedua, jadi bagian manajemen risiko operasional sendiri. Nah, kalau saya lihat di sini adalah dari sisi pelaksanaannya, tadi saya bilang adalah itu efektif dan memadai, tapi dengan catatannya itu adalah terkait dengan SDM yang tadi Bapak sebut gitu. Betul. Jadi secara hasil pemeriksaan dari sisi mendeteksi risiko yang mungkin terjadi atau kejadian risiko yang akan terjadi itu mereka bisa. Kebetulan juga dari hasil penelitian saya ini kejadian risiko kerugian operasional yang ada itu ternyata bukanlah proses yang ada pada divisi pinjaman konsumer sendiri.
tapi proses yang ada di bagian lain, tapi berdasarkan kebijakan yang berlaku di 2020 ke belakang, itu ternyata yang menanggung adalah induk bisnis. Gitu. Oh. Gitu. Apa itu Pak contohnya Pak? Contohnya seperti pinjaman konsumer ini. Jadi ada proses fraud. Jadi divisi pinjaman konsumer ini salah satunya itu adalah kartu kredit kan Pak. Ya. Nah, kartu kredit itu dari hasil pengecek analisa data saya itu ternyata mendominasi kejahatan kerugian operasional karena kejahatan eksternal Pak. Ya. Oh. Nah, kejahatan eksternal sesuatu yang kita kalau dari sisi fraud sesuatu yang kita bisa monitoring, deteksi segala macam. Tapi kalau sudah kejadian nggak ada pilihan lain selain dari harus menerima itu sebagai kerugian operasional gitu. Nah, akhirnya itulah yang menjadi beban ke bisnis. Tapi mulai 2021 ini kebijakan yang baru bahwa proses siapa yang salah, prosesnya dia yang nanggung nanti gitu. Jadi tidak lagi masuk ke dalam induk bisnis. Nah, dari hasil penelitian saya ini juga saya lihat RCSA-nya itu yang mereka lakukan sudah berhasil mendeteksi adanya potensi-potensi kegagalan proses. Ada kegagalan proses yang bisa diidentifikasi dengan cepat sehingga kerugian operasional tidak terjadi. Jadi makanya dari sana saya nilai bahwa dari sisi proses sudah, cuman hal-hal yang menyangkut konsep, seperti yang konsep adalah bahwa apa itu root cause, apakah itu apa dampaknya bagaimana, nah itulah yang mesti perlu ditingkatkan lagi pemahaman bagi para pelaksana asesmennya Pak, plus penyetujui gitu. Tapi kalau dari sisi prosedur semua sudah settle Pak. Dari sisi kebijakan, prosedur, kerangka kerja semua sudah settle Pak. Saya pikir sebagai bank yang lokal ya Pak ya, walaupun sekarang sudah asing statusnya kalau kita lihat dari struktur kepemilikan saham, saya lihat sih sudah sangat bagus Pak dibandingkan dengan Bank Y tempat saya sebelumnya gitu Pak. Itu malah kurang gitu Pak. Jadi saran dari Pak Rozi, terima kasih. Mungkin saya akan tambahin terkait lebih kepada refreshment terkait dengan refreshment orang-orang itu ya. Iya, orang-orang itu supaya mereka tidak lupa dengan esensi apa itu yang namanya RCSA. Iya, betul Pak. Begitu. Jadi jangan hanya dilakukan secara BAU aja. Jadi kalau udah BAU kan ya udahlah ini biasa udah di rutin. Jadi sensitifnya udah nggak ada. Nah itu Pak Rozi, terima kasih Pak. Ya. Dan begini di dalam juga risiko operasional itu kan tadi Bapak mengatakan antara first line dan second line itu sudah ada kerjasama. Sebetulnya secara risiko juga orang third line itu Bapak bisa sarankan juga itu pola third line yang seperti sekarang ini sebetulnya belum ideal. Karena begini, orang third line itu kan bekerja setelah terjadi baru memeriksa gitu. Itu nggak pas sebetulnya. Itu mekanisme lama itu sebetulnya Pak Sur. Jadi mekanisme lama itu setelah peristiwa terjadi baru diaudit gitu. Nah itu yang Sky yang zaman dulu. Kalau sekarang enggak, justru Sky itu lebih fokus juga tidak hanya expose tetapi juga dia ex ante. Artinya dia juga bisa mengaudit ya, mengaudit. Jadi teman-teman yang ada di first line, yang risk owner itu, yang pelaku-pelaku itu, yang pelaksana bisnis itu, termasuk yang di kebijakan second line itu bisa diaudit. Jadi orang risiko atau di root yang memimpin Sky itu bisa memerintahkan divisi audit untuk melakukan audit gitu. Jadi audit itu bukan bersifat setelah terjadi baru diaudit, tapi audit memang begitu Pak, di dalam risiko itu harus ada dalam 1 tahun sekali unit-unit kebijakan, unit-unit risk owner itu diaudit gitu. Tapi audit itu bukan karena mereka sudah melakukan kesalahan, audit untuk mencari celah-celah potensi yang jangan sampai ini terjadi risiko gitu. Jadi bisa diaudit teman-teman itu. Betul Jadi Pak Rozi. Dirut minta gitu. Biasanya kan dirut gini, kalau dalam prakteknya ya, dalam prakteknya itu biasa kita begini, direksi yang membidangi kepatuhan atau risiko, kebetulan kan manajemen risiko itu biasanya di bawah direktur kepatuhan kan, di bawah direktur kepatuhan dan direktur manajemen risiko gitu. Nah itu direktur manajemen risiko, direktur kepatuhan ngomong ke dirut melalui dokumen agar dilakukan audit gitu. Ternyata
orang-orang ini masih perlu dilakukan pengembangan, ya kan? Apakah upscaling atau mungkin pengembangan intensitas kemampuan kerja gitu. Nah itu termasuk juga sertifikasi, Pak. Ya. Jadi sertifikasi itu bukan hanya sekedar keuangan SDM, mereka harus punya sertifikat level 1 dan 2, tapi juga betul-betul pelaksananya paham nggak dia. Kalau dia nggak paham, maksud saya gini, di saran itu Bapak sampaikan ada satu yang Bapak temui, third line of defense itu belum melakukan itu gitu. Mereka masih Pak Rozi, menerapkan. Pak Rozi, Ya, mungkin perlu saya luruskan Pak Rozi. gimana? Apa yang Bapak bilang tadi itu sebenarnya sudah dilakukan. Jadi auditor di tempat Bank X ini sih bukan ex ante, mereka juga sudah melakukan audit, artinya rutin lah sebelum, artinya bukan berdasarkan yang namanya ada audit investigasi. Kalau itu kan berarti audit investigasi kan Pak? Bukan, beda. Jadi di dalam mekanisme manajemen risiko itu ada yang dilakukan. Jadi orang divisi manajemen risiko dia meminta untuk orang-orang auditor melakukan audit gitu, bukan investigasi. Kalau investigasi kan telah terjadi kesalahan. Kalau yang ex ante itu sebelum terjadi. Kalau terjadi kesalahan, apakah itu surprise audit atau apakah investigasi, itu lain lagi. Kalau ini enggak, betul-betul mereka mengaudit ini orangnya itu diwawancarai, orang-orang di line 1 dan line 2 itu diwawancarai, kemudian ditanyain, dia udah paham atau belum sih dengan sistem yang diterapkan oleh bank itu. Jadi bukan investigasi, ini belum terjadi Pak. Ini di ketentuan POJK-nya 1 tahun sekali orang third line ini harus melakukan audit kepada teman-teman yang ada di risiko, yang ada di kepatuhan, yang ada di risk owner, termasuk di first line. Pak itu. Rozi, sorry Pak, kebetulan itu lagi jalan Pak sekarang. Jadi di tahun ini itu lagi jalan yang namanya audit ke bagian risiko operasional Pak. Dan itu ongoing Pak sekarang Pak. Jadi sebenarnya itu sudah dilaksanakan, tapi mungkin perlu saya jelaskan dan luruskan bahwa yang penelitian yang saya pemahaman yang saya tangkap tadi itu terkait dengan koneksi komunikasi antara 1, 2, 3 lininya. Jadi yang memang benar-benar intens itu adalah 1 dan 2. Kalau 1 dan 2 sangat intens sekali karena itu benar-benar menyangkut pekerjaan yang objeknya sama, manajemen risiko operasional gitu. Tapi dengan audit sendiri, nah itu ini mungkin pemahaman saya aja Pak. Tapi kalau audit ke risiko operasional sih sedang dilakukan sekarang. Mungkin saya pikir dilakukan berdasarkan yang POJK yang Bapak sebutkan tadi. Iya. Tapi antara maksud saya adalah lini 3 ke lini 1, nah itu kalau lihat dari konsep yang ada di Street Line of Defense itu tidak ada garis komunikasinya Pak. Itu yang saya lihat sih gitu. Tapi kalau secara yang konsep yang Bapak sebutin tadi itu sudah dilakukan Pak dari sisi auditnya ke manajemen risiko operasional Pak. Begitu Pak Rozi. Jadi itu gini Pak, yang saya sebut tadi itu sebelumnya di POJK nyebutnya adalah pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Itu diwujudkan dengan turunnya orang auditor ya untuk melakukan baik. Jadi belum terjadi apa-apa ini. Di dalam 1 tahun sekali itu mereka wajib turun itu. Nanti mereka harus laporkan ke Dirut, laporkan ke Dekom. Ya, nanti ketika ditanya oleh OJK melakukan pemeriksaan, ini audit sudah melakukan pemeriksaan belum terhadap orangnya? Pemeriksaan di sini bukan berarti terjadi sesuatu ya, memang ini sudah agenda rutin gitu ya. Betul. Itu ditanyain nanti. Nah itu nanti kalau ada dokumen itu sebagai bukti bahwa komisaris, Dewan Komisaris dan Direksi itu ikut melakukan pengawasan aktif. Jadi itu harus dilakukan dan dibuktikan dokumen yang ada. Ya, jadi dokumen yang ada itu nanti dipegang oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Sebagai upaya kami sudah melakukan pengawasan aktif karena salah satu pilar di dalam manajemen risiko
baik risiko operasional maupun risiko lain, itu adalah nomor satu tuh pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, Pak. Itu di risiko semuanya seperti itu. Nah, untuk membuktikan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi itu, tangan yang dipakai itu adalah tangan Sky tadi. Ya, tangan Sky melakukan dilakukan audit lah kepada baik kalau risk owner jelas, kemudian termasuk kebijakan, divisi manajemen risiko, divisi kepatuhan, itu harus dilakukan gitu. Nanti di akhir tahun orang Sky akan divalidasi lagi oleh external auditor. Ya. Ini yang sudah diaudit itu. Jadi ini sebetulnya sistemnya kalau sudah jalan seperti ini, tinggal Bapak pantau aja semua pelaksanaannya itu sudah menyentuh esensi yang detail belum gitu. Soalnya kalau belum menyentuh aspek yang detail, nanti Bapak kehilangan root cause yang tadi disebutkan gitu. Jadi itu lebih supaya begini, poinnya karena ini penelitian kualitatif dan lebih bersifat praktis, mungkin Pak Suryadi, kualitatif praktis. Mungkin gini, supaya tesis Bapak ini ketika dibaca oleh manajemen, ya, itu tidak hanya menyangkut divisi KTA gitu, tapi ada level bank wide-nya gitu. Itu yang saya maksudkan. Jadi level bank wide-nya itu apa? Itu ya hati-hati loh, RCSE ini bukan sekedar RCSE tok, tapi ini berdampak kepada modal, ya, berdampak kepada tugas Dewan Komisaris dan Direksi. Itu maksud saya. Jadi kita we are not talking about the details gitu ya, tapi kita bicara level direksi gitulah. Oke, Pak. Jadi level tesis Bapak ini bukan levelnya officer lagi, maksud saya gitu. Sehingga di saran itu, oh iya ya, ketika direksi baca, oh iya ya, ini kita belum kerjakan loh ini, gitu. Di situ poinnya gitu. Jadi poinnya itu dinaikkan gitu, impotensi dari tesis itu menjadi level bank wide-nya menjadi tersentuh gitu. Itu Pak saran saya. Oke Pak. Ya, terima kasih Pak saya kira Rozi. gitu Pak Muklis. Ya, terima kasih Pak Rozi. Terima kasih Pak Rozi. Ya, jadi Pak Rozi kan pengalaman sebagai komisaris dan direktur manajemen risiko nih Pak. Jadi kepatuhan. Jadi ini masukan yang penting saya rasa Pak, supaya tesisnya jangan melihat ke bawah detail aja, tapi juga dari segi top manajemen bagaimana gitu kan Pak ya. Oke Pak. Jadi dampak dari RCS mungkin Bapak tambahin di kesimpulan atau di apa, di saran juga bisa Pak. Betul Pak. Di sarannya. Jadi ya, karena penting Pak itu, karena ternyata kalau manajemen risikonya bagus kan modal yang dibutuhkan juga jadi kecil, ROA-nya jadi naik gitu kan Pak. Betul, sementara Pak, kalau lemah di situ nanti kebutuhan modalnya besar, nanti diambil lagi sama Bangkok Bank, perlu tambahan modal, Bangkok Bank setor lagi, kepemilikan nasional makin menciut Pak, ya kan Pak. Betul Pak. Jadi ini nggak cuma bank wide tapi national wide nih Pak, ya kan. National wide ya, betul Pak. Oke Pak. Siap Pak, nanti saya akan tambahkan di saran Pak terkait dengan ya saya rasa Pak Rozi sudah panjang lebar ya Pak ya. Jadi tadi misalnya seperti RCSA ini memang kelihatannya kok seperti pose gitu ya, expose gitu. Padahal tujuannya kan ex ante gitu kan Pak. Ya. Jadi memang ini memerlukan ini juga. Jadi saya setuju dengan Bapak itu, ini orang-orang yang mengaudit ini benar-benar orang-orang yang melakukan asesmen ini harus benar-benar orang yang tahu. Mungkin Bapak perlu sarankan juga mungkin kriteria orangnya bagaimana, menyiapkan orangnya bagaimana gitu Pak. Mungkin harus berasal dari orang operasional kali ya Pak ya, orang melakukan assessment itu. Bagaimana Pak? Harus berpengalaman di bidang operasional, cukup senior, kemudian dia tarik jadi di bagian manajemen risiko untuk mengakses operasional risk yang ada gitu. Gimana Pak menurut Bapak itu? Kalau di requirement yang ada untuk posisi itu Pak, itu ada minimal pengalaman di perbankan sekian tahun gitu. Oh gitu. Seperti itu, betul Pak. Tapi kalau atau begini Pak. Ya. Atau begini Pak Suryadi. Jadi untuk meningkatkan kualitas seperti itu,
biasanya kan secara internal orang divisi manajemen risiko beserta seluruh tim Ya. itu turun langsung ke unit-unit operasional untuk satu membahas LED. LED itu loss event database gitu kan. Nah, kemudian dari situ orang-orang manajemen risiko itu datang, oh ini loh kita ke depan harus melakukan ini. Jadi ada semacam coaching internal dari lini 2 tadi, dari divisi manajemen risiko kepada seluruh unit bisnis bahwa ini harus menjadi perhatian dari setiap teman-teman yang melakukan assessment gitu terkait dengan bisnis, apalagi di KTA ya. KTA ini kan risikonya tinggi gitu. Jadi ketika di dokumen awal saja nggak bagus itu kan, masalahnya ya. Iya itu kan sudah artinya betul-betul di awal itu harus rapi banget gitu. Jadi harus Bapak sarankan juga di nanti secara detail di saran itu minta orang-orang divisi manajemen risiko secara rutin melakukan coaching bagaimana sih menemukan root cause gitu di lapangan. Nah, biasanya mereka udah punya data kok Pak. Jadi teman-teman manajemen risiko itu sudah mereka punya database dari berbagai peristiwa baik di dalam maupun di luar, mereka sudah kumpulkan dalam database. Kemudian mereka sudah kelompok-kelompokkan ini risiko ini risiko ini root cause ini root cause ini. Nah, itu mereka harus rutin apakah datang langsung atau melalui online atau melalui Zoom segala macam ke teman-teman bisnis menyampaikan root cause yang sudah dikelola oleh divisi manajemen risiko, sehingga orang-orang yang pemeriksa penyetujui itu betul-betul mereka tahu, oh ya ini kita ada data baru nih yang dikumpulkan oleh lini 2 gitu atau divisi manajemen risiko yang kita perlu eksekusi di lapangan. Dan ini harus terus-menerus dilakukan secara rutin dan berjadwal gitu Pak. Saya kira itu Pak Epi. Oke Pak. Ya, terima kasih Pak Rozi. Ya. Ya, terima kasih Pak Rozi. Saya rasa kita sudah panjang lebar membahas nih. Barangkali Pak Sparta ada pendapat, silakan Pak sebagai pembimbing. Oke, terima kasih Pak Muklis dan Pak Rozi atas masukannya. Memang itu masukan itu impact lain dari tesis yang dibuat oleh Pak Suryadi. Jadi Pak Suryadi ini sudah berusaha dengan baik ya. Namun beberapa hal perlu juga dimasukkan sebagai saran yang disampaikan oleh Pak Rozi itu, dan juga waktu menganalisis itu mungkin ditambahkan penjelasan kenapa si auditor manajemen itu tidak mengerti persoalan. Masalahnya ada di mana, padahal seperti Pak Suryadi sampaikan tadi, semua sudah ada ketentuan prosedur sudah ada di Bank X ini dan sudah terapkan, tapi kok masih ada juga ya. Kadang-kadang di perusahaan di perbankan itu beda sama audit keuangan. Di keuangan memang itu sudah terjadi di audit keuangan ya. Tapi kalau di risk management beda, karena risk management itu kan juga dengan apa yang akan terjadi masa datang. Ya. Kalau akuntansi yang sudah terjadi masa lalu. Nah, untuk yang audit masa datang itu memang mereka belum merasa ini penting mungkin ya. Karena mereka anggap udahlah ini nggak pernah terjadi selama ini, mereka mungkin abai lah terhadap itu. Dan juga saya khawatirnya mereka itu merasa pekerjaan pengawas risk management itu pekerjaan yang masuk kotak gitu ya. Jadi apalagi kalau mau mereka itu ya, kalau orang senior disuruh jadi auditor mana mau, orang anak muda juga mau karena ikut jalan-jalannya itu yang mereka inginkan. Nah, dan juga kalau training itu juga refreshing banyak ya, masuk telinga kanan keluar telinga kiri itu. Kalau mereka refreshing sambil tidur jalan, saya ngerasain juga tidur di bank pemerintah seperti itu. Nggak bersemua karyawan itu kalau training kan refreshing, bukan di kontennya. Hampir semua seperti itu. Dan mereka kalau bekerja ya sesuai dengan intuisi mereka aja. Dan centang. Jadi itu mungkin juga menyebabkan mereka tidak menguasai ya. Karena betul juga kata Pak Muklis harus orang pengalaman. Orang pengalaman mana mau merasa masuk kota, dia mungkin jadi tidak abaikan.
Dan sila pekerjaannya, terus terangnya pekerjaan itu tidak menarik buat mereka yang sudah senior, nggak menarik gitu. Kerjaan seperti itu. Dan Periksa-periksa ya Pak. bisa-bisa yang tetap bengek lah ya. Iya. Saya itu seperti itu. Dan mungkin ke depan itu mungkin yang perlu dipahami supaya tidak jadi boring itu disarankan supaya e-auditnya itu, e-audit, electronic audit untuk risk management ini jangan pakai manual. Ini kalau kan pakai manual Pak ya auditnya. Pakai manual Pak Suradi ya. Data lah, sih, masa. Pak, permintaan data sih. Terakhir itu Iya. permintaan berupa data aja sih. Ya untuk data dan itu mereka olah sendiri kan, nanti tidak otomatis. Terus mereka tidak periksa programnya segala macam ya. Jadi karena pekerjaan mereka kan tidak tercatat di dalam komputerisasi gitu. Mungkin di luar itu mungkin sehingga mereka ngerjain juga semenuar juga. Dan banyak pekerjaan audit itu membosankan Pak. Saya juga pernah jadi editor juga jenuh juga ya. Jadi pengawas juga nggak gampang juga, malas juga. Pagi ke berulang-ulang bekerjanya itu tidak gampang lah. Kecil-kecil apa ya. Jadi itu jadi pertimbangan juga Pak Rusadi. Jadi Iya Pak. pada saat Bapak menganalisis itu sampaikan juga hal-hal seperti itu kalau Pak turun ke lapangan ya. Sehingga nanti ada di saran itu. Kalau tiba-tiba di saran seperti itu nggak kurang menarik, harus ada di analisis baru ada saran. Dan juga kaitkan juga dengan permasalahan yang Pak ingin capai di penelitian ini. Bapak capai A, tapi kemana-mana langsung ujung-ujungnya. Contoh gini, saya semalam kejadian itu. Saya mau ke Jakarta, sampai ke Medan dulu, ke Medan baru Jakarta. Nah, itu habis waktu. Sama Bapak permasalahan A, tapi kemana-mana, sehingga sarannya nggak ada hubungan dengan masalah A. Itu hati-hati juga itu. Ada disertasi, karena tesis harus sistematis juga ya. Tapi efek samping juga sebutkan aja di penjelasan, nanti di saran kaitkan sedikit lah ya, seperti itu. Itu aja Pak Suradi dan terima kasih Pak. Saya ini penjelasan sangat detail ya. Sampai saya merisa kawalan juga ini karena banyak banget banyak juga nguras pikiran tenaga juga ini Pak Suradi. Itu aja yang saya sampaikan Pak Muklis. Terima kasih. Terima kasih Pak Sparta. Terima kasih. Saya rasa kita sudah bisa melihat kualitas penulisan dan penyajian Bapak dan cara Bapak menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Ya, dan untuk itu kami perlu rapat dulu bertiga nih Pak. Iya Pak. Halo Pak Taufik, mana nih Pak Taufik? Masih di? Iya Pak. Tolong nih Pak Suryadi ini diapain dulu nih? Keluar dulu saya Pak. Sudah mohon boleh keluar dulu. Saya mundur, saya izin mundur dulu ya Pak. Iya, ya gitu ya. Nanti Pak, balik lagi. Nanti balik lagi Pak. Oke Pak. Jangan terusan keluar. Ya. Siap Pak. Siap Pak. Oke Pak. Mau Silakan izin, Pak. Ya. Yo. Wah bagus nih Pak Sparta. Iya. Bagus nih Pak Sparta. Sebetulnya saya punya bimbingan juga. Di tempat yang sama saya rasa Pak. Dia di kantor pusat sini juga. Dan operasional audit juga, tapi kok nggak jadi-jadi tesisnya Pak. Permata juga. Jadi nanti saya mau refer ke Pak Suryadi nih bimbingan saya nih. Namanya siapa ya? Christian atau siapa itu namanya? Tapi nggak jadi-jadi Pak. Mungkin dia tidak tahu. Iya mungkin background pengalamannya juga jauh ya. Kalau Pak Suryadi kan pernah di Citibank, pernah di mana. Iya. Karena waktu saya wawancara, waktu saya konsultasi dengan dia pertama kali. Saya lihat dia sudah ada di kepala semua Pak. Cepat ini. Iya. Kalau ada 3 kan dapat Pak, 2 lagi itu kasus juga. Tapi yang 2 itu permasalahan yang dia bikin itu agak jauh sih. Dan juga karena dia nggak terlibat pekerjaan sama di perusahaan dia juga, tapi nggak terlibat di pekerjaan itu. Pengalamannya udah panjang Pak. Dan pengalamannya udah panjang itu. Iya, jadi beda. Iya, bagus. Iya. Gimana Pak Sparta? Kalau yang lain bisa tanya banyak mentok. Ya, silakan Pak Sparta kasih nilai dulu. Nilai saya rata-rata itu Pak rata-rata ya dapat A lah 88 nih. 88. Ya, oke. Kalau saya sih berani 90. Iya, boleh Pak, saya kalau 90 saya ikut aja kalau itu. Ya, 90. Halo Pak Taufik, Pak Arif. Saya 90 samain aja Pak. 90 aja samain aja. Ya.
Cara bicaranya juga bagus nih, kalau kita butuh Iya, pengajar bagus. nanti nih Ya bagus bisa Pak. nih. Jernih dan Ya. Dia kemarin prak- saya nggak tahu sakit COVID ya Isi, kan? 9. dia pengalaman prakteknya banyak Pak. Jadi kalau mau diminta ngajar Iya. S1, saya kira anak-anak S1 terbantu lah ini. Iya bagus. Iya, Pak. iya betul. Iya. Apalagi Tapi manajemen kita risiko, ada Pak. punya ini Pak Rozi, ada mata Ya. kuliah internal audit bank, ada internal audit bank bisa juga dipakai. Ya, Audit betul. bank dia betul. bagus sih. Ya. Kita juga Sayang kalau nggak dipakai Pak, karena pengalamannya udah banyak ini. Maaf Pak Nafis, jadi pas Sparta 88. Nah, 90 semua, 90 semua. 90. Oke, jadi total 89 Pak ya. 90 semua. Halo, halo. Halo Arif. Siap. 90. Coba Baik, Pak, coba baik, dulu. Pak. Sebentar. 90 semua. Pak Arif mau cepet-cepet aja nih keluarnya. Iya, Iya. Pak Arif ini. 90. Sebentar Pak, mohon maaf Pak. Mau ke Depok City nih Pak Arif ini. Oke, sudah Berapa Pak. tuh Pak Arif? Ya Pak, jadi totalnya 90 Pak. Oke. itu. Ya, kita persilakan Pak Suryadi masuk. Boleh kita panggil Pak? Ya, ya. Oke, silakan. Sayang ya, mestinya wisuda ya. Sakit apa dia, Pak? Iya, sebulan kayak COVID Pak. Oh, COVID. Aduh, kesian ya. Masih Nah, bisa tapi dia ikut nggak kan ngomong Pak tuh. wisuda? Ya. Nggak bisa ikut, Pak. Karena udah kita daftarkan ke Dikti, Pak. Udah Oh. tutup Pak Luzi nggak bisa. Iya, iya, iya. Sebenarnya awal September dia udah bisa. Ya, Izin, karena sakit ya. sakit Pak, lama sakit Pak, lebih sebulan ya. Oh, gitu. Silakan Pak Suryadi. Wah, Pak Suryadi sayang nih nggak bisa ikut wisuda tanggal 20 nih. Ya tanggal 20 itu udah berapa hari lagi. Nggak Karena bisa ikut ini, Pak ya. kita harus daftarkan ke Dikti, Pak. Oh, oke Pak. Gitu. Jadi peraturannya sekarang seperti itu. Jadi semua yang akan kita wisuda itu harus mendapat nomor ijazah dari Dikti, Pak. Oh, Nasional. nasional ya Pak. Nomor ijazah nasional. Jadi nanti Dikti itu akan melihat ini mahasiswa ini masuk tahun berapa, sekarang lulus tahun berapa. Kalau nggak masuk akal dia akan pertanyakan gitu loh, Pak. Misalnya kok masuk cuma 6 bulan yang lalu kok udah lulus. Nah, gitu loh, Pak. Atau kok udah 9 tahun baru lulus gitu loh, Pak. Jadi abal-abal. Jadi Dikti itu ingin mengontrol itu. Jadi sekarang setiap mau wisuda, berapa minggu sebelumnya kita harus sudah daftarkan. Berapa Pak? 2 minggu ya? 3 minggu, Pak. 3 minggu sebelum tanggal wisuda kita harus sudah. Tapi kita amannya sebulan sebelumnya. No. 3 minggu tapi kita biasanya sebulan sebelumnya, barangkali nanti ada apa-apa ya Pak ya. Iya. Barangkali ada apa-apa, jadi kita pasang sebulan sebelumnya kita udah tutup. Udah tutup tuh, kita nggak terima lagi kalau udah sebulan kita ajukan ke Dikti. Itu Pak, itu yang mengakibatkan kita nggak bisa nyusul. Nggak bisa Insya nyusul. Allah nanti offline lah Pak ya. Begitu Pak. Mudah-mudahan ini kalau sekarang masih online Pak. Tahun Wisudanya. depan Pak, tahun depan bisa offline soalnya. Tahun depan kemungkinan udah Insya offline. Allah bisa ya Pak ya offline. Iya. Ya bisa kemungkinan. Iya Pak. Baik, kami sudah mendapatkan hasil rapat kami Pak Suryadi, dan atas analisis kami terhadap penulisan, kemudian cara Bapak menyajikan dan cara Bapak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami berkesimpulan dan berkeputusan bahwa Pak Suryadi bisa dinyatakan lulus dengan nilai 90 atau A. Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat Pak Suryadi dan Terima kasih Pak Sparta, Ya. Pak Muklis, Pak Rozi, ya, sama Pak Taufik juga. Pak Pak Taufik, Pak Arif. Iya Pak Taufik, Pak Arif. Ya. Kami sangat mengharapkan tesis Bapak nanti kalau dibaca oleh mahasiswa-mahasiswa S2 maupun S1 itu menjadi referensi yang bagus Pak. Gitu. Karena ini ditulis oleh seorang yang betul-betul terlibat di dalam praktek manajemen risiko dan punya pengalaman panjang di bidang manajemen risiko, tidak cuma di satu bank, bahkan pengalaman di beberapa bank. Kami memang mengharapkan tesis-tesis IBS seperti itu Pak. Jadi terkait erat dengan praktek gitu, lebih dekat ke praktek. Alhamdulillah, Pak. Ya.
Kalau Ya. bisa mumpung lagi para bos-bos semua Pak di sini nih. Saya kan bentar lagi pensiun, jadi mau ngajar S1 di IBS saya juga mau nanti Pak. Oh, boleh, Nah, boleh, Pak. itu dia. Wah, sangat kita harapkan, Pak. Sangat kita harapkan. Jadi berhubung baru lulus S2, nanti S1 Pak. Cuma ini bisa S1 Ya, aja. nah, nanti kalau Bapak mau lanjut S3 bisa ngajar S2 gitu loh, Pak. Iya, sementara S1 dulu lah Pak. Ini aja S1 dulu ya, S1 dulu. Wah, Pak, waktu Bapak di luar tadi kami sedang berpikir itu, Pak. Oke Pak. Kami ngomongin itu. Jadi kami kan memang memerlukan pengajar-pengajar yang dari orang pengalaman, Pak. Itulah yang kita ingin membedakan diri kita dari sekolah lain, Pak. Betul Pak. Tuh. Jadi kita ingin pengajar-pengajar kita benar-benar orang yang sangat pengalaman, Pak. Gitu. Itu yang kita ingin dapatkan. Satu lagi Pak Muklis, Ya. saya pernah ngajar di LPPI Pak dulu Pak. Oh, Jadi tahun berapa, Pak? terakhir Terakhir. itu 2010 Pak. Oh, udah lama, Pak. Consumer Credit Course Pak. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Saya waktu itu join dengan saya lupa Bapak apa di BRI Syariah Pak. BRI Syariah. Iya, saya lupa nama beliau. Jadi saya diajak untuk proyek itu, sempat mengajar itu ada berapa kali? Mungkin ada sekitar 5-6 kali. Ada peserta dari BI juga, ingat saya pengawas Bank Medan. Ya, dan waktu itu saya ditawarin trainer tetap, cuman nggak berani Pak, karena masih kerja ya. Masih kerja dan saya cuti Pak. Oh gitu. Jadi, Oh gitu. Kalau ada kans lagi saya bersedia. Oh sangat Pak, sangat Pak. Kalau gitu gini aja Pak, Bapak nanti catat email saya dari Pak Taufik atau Pak Arif. Nah nanti CV Bapak langsung kirim ke saya melalui email saya. Ya Pak. Siap, oh Pak. Saya memang sedang mencari-cari pengajar seperti Bapak nih. Oke Pak. Siap. Nanti untuk LPPI, jadi untuk LPPI dan untuk S1 ya Pak ya. Siap sedia Pak. Ya. Siap sedia Pak. Oke Pak. Pak, saya ulang lagi nih, terima kasih banget buat Pak Sarta baik. Atas bimbingannya, Pak Muklis, Pak Rozi, dua-duanya dosen pengajar saya juga di mata kuliah manajemen keuangan Pak Muklis. Pak Rozi ada beberapa mata kuliah dan sering berdiskusi juga dengan beliau. Kalau manajemen keuangan, mohon maaf, Pak Muklis saya pusing Pak. Karena begitu Pak, terima kasih Pak. Aduh, terima kasih. Itu pusing karena Indonesia banyak. Kenapa itu? Jadi Pak Muklis ini satu-satunya konsentrasi SDM bimbingan sama saya Pak. Oh gitu. Katanya kok SDM sama saya. Oh gitu. Jadi memang waktu saya WA Pak Sparta, beliau juga nanya konsentrasinya apa lah. Saya bilang saya SDM Pak. Karena saya berpikir Bapak konsentrasinya bukan manajemen risiko ya? Bukan Pak, di SDM Pak. Gitu. Karena saya berpikir gini Pak, ya kan ada pepatah Pak, sekali tembak dua yang jadi supaya dapat pengetahuan bidang lain ya. Bidang SDM saya dapat dan konsentrasi. Karena kalau saya ambil manajemen risiko lagi, mungkin refreshing aja mungkin. Ya betul. Sebenarnya juga nggak refreshing, yang Pak Sparta ajarin tuh juga hitung-hitungan, saya juga pusing gitu Pak. Kan manajemen risikonya ada hitung-hitungan juga kan Pak. Iya. Tapi pelajaran berharga juga saya dapat untuk SDM Pak, karena itu pasti ada manfaatnya. People management itu kan penting juga Pak. Oh iya betul. Oh iya betul. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik ya, sekali lagi selamat Pak Suryadi. Nah, saya nunggu Bapak nih untuk S1 maupun untuk pelatihan-pelatihan di LPPI dan juga di PKM kita Pak. Kita juga ada pelatihan-pelatihan untuk bank, kadang-kadang BPR juga Pak, gitu kan. Itu Pak Muklis, nanti Pak Untoro lagi cari pengajar itu banyak itu. Nah itu Pak banyak. Saya nanti pensiun tanggal 7 Februari Pak. Oh gitu, ya Pak. Oke Pak. Oke. Nanti saya forward CV Bapak ke Pak Untoro Pak. Siap Pak. Untoro. Ya. Baik. Oke, Pak. Ya, dengan demikian Pak Rozi ada yang mau disampaikan Pak Rozi? Oke. Saya kira cukup. Selamat Pak Suryadi. Ya, kita nanti bisa bersilaturahim di berbagai kesempatan. Sekali lagi achievement Bapak saya kira nanti bisa menjadi banyak manfaat bagi tidak mungkin mahasiswa saja tapi juga
juga pelatihan barangkali. Sharing di Ya. Insya Allah. perbankan Ya. gitu. Ya. Ya, mudah-mudahan sukses semua sih. Min Sama-sama Pak. kurang lebih Terima mohon kasih Pak. Terima kasih. Terima Dengan kasih. demikian, Ya, ya, terima kasih Pak. terima kasih Pak Farudi. Sparta atas bimbingannya kepada Pak Suryadi. Ya, Iya Pak. ya, terima kasih Ya. dan Selamat ya Pak. dengan demikian, ya, Terima ya, kasih Pak. Pak Rudi. Oke, Asmar. Baik, Iya Oke, selamat ya. Pak Mukhlis. Ya. Ya. Yo. ya, dengan demikian sidang tesis Pak Suryadi bisa kita nyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Rozi, kasih Pak Santa, semuanya. Pak Terima kasih ya Pak Arif. Pak Taufik, Pak Taufik. Pak Arif. Pak Arif. Izin Pak live Taufik, Pak. izin live. Assalamualaikum. Ya, Terima kasih Pak yo. Rozi, Pak Muklis, Mas Juga Alfa, Pak. Oke. Pak Iti. Yo, sama-sama. Ini malah Arif lip dulu ini. Masih ada Pak. Oh, masih ada. Iya, 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 iya. Iya, jangan lip dulu. Nunggu Pak Roji dulu dah, saya nunggu Pak Roji dah. Arif topik harus lip belakangan gitu. Siap. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak, ya Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Oke Pak. Salam. Halo Bos.